Ini bukti transfernya. 50 juta rupiah. Kamu yang jual data perusahaan. Suara Nadira memecah keheningan ruang meeting. Semua mata menatapku tajam. Direktur, manajer, bahkan Pak Tegar dari security. Aku hanya duduk tenang. Jari-jariku mengetuk pelan di atas meja. Mereka pikir aku ketakutan. Mereka pikir aku akan menangis, memohon ampun, atau mungkin langsung mengaku. Tapi yang mereka tidak tahu adalah sejak seminggu lalu, aku sudah tahu akan ada hari ini. Aku sudah menyiapkan semuanya. Dan ketika aku membuka laptop, menghubungkannya ke proyektor, lalu berkata, "Pak Direktur, boleh saya putar rekaman CCTV lobi kantor tadi malam?" Wajah Nadira langsung. "Halo semuanya. Semoga kalian semua diberkahi kelancaran dan kebahagiaan hari ini. Yuk, tulis di kolom komentar kalian nonton dari kota mana. Aku penasaran dari mana aja nih yang nungguin cerita ini." Pagi itu seperti pagi-pagi biasa. Aku, Alisha Pramudia, duduk di kubikalku yang berada di sudut lantai 7. Tempat favorit karena cahaya mataharinya masuk sempurna lewat jendela kaca besar. Layar komputerku penuh dengan deretan angka, grafik, dan tabel data klien. Sebagai data analis di Aruna Tech Solutions, pekerjaanku memang berkutat dengan data. Setiap hari, aku menganalisis pola pembelian, tren pasar, hingga prediksi performa produk perusahaan. Pekerjaan yang technically demanding, tapi aku suka. Ada kepuasan tersendiri saat bisa menemukan insight berharga dari tumpukan data yang terlihat acak. Aku baru saja selesai menyeruput kopi almond latte kesukaanku ketika suara langkah cepat mendekat. Aku mendongak. Mbak Retno, asisten pribadi Pak Direktur Wisnu Prakarsa, berdiri di depan kubikalku dengan wajah yang aneh. Biasanya, Mbak Retno selalu senyum ramah. Tapi pagi ini, wajahnya datar, bahkan sedikit tegang. "Mbak Alisha," panggilnya dengan nada formal yang jarang ia pakai. "Pak Direktur minta Mbak segera ke ruang meeting lantai 12. Sekarang." Aku mengerutkan dahi. "Sekarang? Ada meeting? Kok aku nggak dapat notifikasi di kalender?" Mbak Retno hanya menggeleng. "Meeting mendadak, Mbak. Pak Direktur bilang urgent. Tolong segera ke atas." Urgent. Kata itu langsung membuat dadaku sedikit sesak. Di Aruna Tech, kalau direktur bilang urgent dan memanggil langsung tanpa pemberitahuan sebelumnya, itu hanya berarti dua hal. Kamu dapat promosi luar biasa atau kamu dalam masalah besar. Aku melirik jam di pojok layar komputer. Pukul 10:15. Meeting mendadak jam segini? Biasanya Pak Wisnu baru mulai meeting penting setelah jam 11. Ada yang tidak beres. "Baik, Mbak Retno. Aku ke atas sekarang," jawabku sambil menutup file Excel yang sedang kukerjakan. Aku ambil laptopku, kebiasaan yang selalu kulakukan kalau dipanggil meeting. "Better safe than sorry." Mbak Retno mengangguk cepat, lalu berbalik pergi dengan langkah tergesa. Aku bisa lihat punggungnya yang kaku. Bahkan cara jalannya pun terlihat gelisah. Semakin aneh. Aku berdiri, merapikan hijab abu-abu mudaku di depan cermin kecil yang kutempel di partisi kubikal, lalu mengambil blazer navy yang kusampirkan di kursi. Setelah memastikan penampilanku rapi, aku melangkah keluar kubikal. Beberapa rekan kerjaku yang kebetulan lewat menatapku dengan tatapan penasaran, simpati. Aku tidak bisa membacanya dengan jelas. Tapi yang pasti, tatapan mereka tidak biasa. "Alisha, kamu dipanggil ke atas?" tanya Mas Denny dari tim IT. Suaranya pelan seperti berbisik. "Iya." "Kenapa?" tanyaku balik. Mas Denny hanya menggeleng, tapi ekspresinya terlihat khawatir. "Nggak apa-apa. Semoga lancar ya." "Semoga lancar? Untuk meeting?" Reaksi orang-orang pagi ini benar-benar membuatku semakin curiga. Aku berjalan menuju lift dengan langkah yang kuusahakan tetap tenang. Meski jantungku sudah mulai berdegup sedikit lebih cepat. Pintu lift terbuka, dan aku masuk sendirian. Saat tombol lantai 12 kutekan, aku menarik napas panjang. Apapun yang terjadi di atas sana, aku harus tetap tenang dan profesional. Lift bergerak naik dengan lembut. Musik instrumental yang biasa menemani perjalanan lift terdengar samar, tapi hari ini terasa lebih sunyi. Aku menatap pantulan diriku di dinding kaca lift. Wajahku terlihat tenang, tapi di dalam hati, ribuan pertanyaan berkecamuk. Apa yang terjadi? Kenapa panggilan mendadak?
Kenapa semua orang menatapku dengan tatapan aneh tadi? Ding! Pintu lift terbuka. Lantai 12. Lantai khusus untuk ruang meeting eksekutif dan kantor direktur. Suasananya jauh lebih hening dibanding lantai 7 yang ramai. Karpet tebal meredam setiap langkah kakiku. Dinding-dinding kaca besar memperlihatkan pemandangan kota Jakarta yang sibuk di bawah sana. Aku berjalan menyusuri koridor, menuju ruang meeting utama, ruang Arjuna. Ruangan terbesar dan paling mewah, biasanya dipakai untuk meeting dengan klien VVIP atau rapat direksi. Kenapa aku dipanggil ke sana? Pintu ruang meeting itu sudah terlihat. Pintu kayu jati solid dengan handle krom mengkilap. Jantungku berdegup lebih kencang. Aku berhenti sejenak di depan pintu, menarik napas dalam-dalam, lalu mengetuk pelan 3 kali. Masuk. Suara berat Pak Wisnu terdengar dari dalam. Aku membuka pintu perlahan. Dan pemandangan yang kulihat langsung membuatku membeku sedetik. Ruangan besar itu tidak penuh. Hanya ada 4 orang. Pak Wisnu Prakarsa, direktur utama perusahaan, duduk di ujung meja panjang dengan wajah dingin dan datar, ekspresi yang sangat jarang ia tunjukkan. Di sebelah kanannya, Pak Haryo, manajer HRD, dengan wajah serius sambil memegang tablet. Dan di seberang meja, berdiri dengan laptop terbuka di depannya, Nadira, sahabatku, rekan kerjaku. Orang yang sudah kukenal sejak kami sama-sama magang di perusahaan ini 5 tahun lalu. Tapi pagi ini, tatapan matanya ke arahku bukan tatapan sahabat. Matanya tajam, penuh perhitungan, dan ada sesuatu yang berbeda. Sesuatu yang gelap. Alisha, silakan duduk, kata Pak Wisnu, menunjuk kursi kosong di depannya. Aku melangkah masuk, menutup pintu di belakangku, lalu berjalan dengan langkah tegap menuju kursi yang ditunjuk. Setiap langkahku terasa berat, tapi aku jaga agar wajahku tetap tenang. Aku duduk perlahan, meletakkan laptopku di atas meja, lalu menatap Pak Wisnu dengan sopan. Selamat pagi, Pak, sapaku. Pak Wisnu tidak menjawab salamku. Dia hanya menatapku lama. Terlalu lama. Tatapan itu bukan tatapan seorang atasan yang bangga dengan bawahannya. Itu tatapan seorang yang sedang menilai. Atau lebih tepatnya, meragukan. Alisha, suara Pak Wisnu akhirnya memecah keheningan. Kami memanggil kamu ke sini karena ada laporan serius yang masuk ke meja saya pagi ini. Laporan serius? Aku melirik Nadira. Dia masih berdiri di seberang, tangannya di atas keyboard laptop. Wajahnya datar. Tapi aku bisa lihat ada secercah kepuasan di sudut matanya. Laporan tentang apa, Pak? Tanyaku, menjaga suaraku tetap tenang. Pak Wisnu menghela napas berat. Dia melirik Pak Haryo sejenak, lalu kembali menatapku. Laporan tentang kebocoran data klien. Jawabnya pelan namun tegas. Dan kamu dicurigai sebagai pelakunya. Detik itu juga, dunia seolah berhenti berputar. Aku menatap Pak Wisnu dengan mata terbelalak. Mulutku terbuka sedikit, tapi tidak ada suara yang keluar. Kebocoran data klien? Aku? Dicurigai sebagai pelakunya? Maaf, Pak, apa maksud Bapak? Tanyaku. Suaraku terdengar parau meski aku berusaha keras menjaganya tetap stabil. Pak Wisnu tidak langsung menjawab. Dia mengangguk ke arah Nadira. Isyarat untuk memulai. Nadira melangkah maju, tangannya menekan beberapa tombol di laptopnya. Layar proyektor besar di dinding belakang Pak Wisnu tiba-tiba menyala. Aku memutar kursi sedikit agar bisa melihat layar dengan jelas. Alisha, suara Nadira terdengar dingin. Sangat berbeda dari suara ceria yang biasa ia gunakan saat kami ngobrol di pantry atau makan siang bersama. Aku akan langsung to the point saja. Sejak 3 hari lalu, ada klien yang komplain ke perusahaan. Mereka bilang data mereka bocor ke kompetitor. Data detail tentang pola pembelian, strategi marketing, bahkan forecast budget mereka untuk tahun depan. Aku mengerutkan dahi. Klien yang mana? PT Mentari Sejahtera, CV Buana Raya, dan Grup Nusantara Maju, jawab Nadira cepat, tanpa melihat catatan. Seperti sudah dihafalkan. 3 klien premium kita. Total nilai kontrak mereka mencapai 200 miliar rupiah per tahun. Aku menelan ludah. 3 klien besar. Kalau mereka sampai cabut kontrak karena merasa data mereka tidak aman, Aruna Tech bisa rugi miliaran rupiah. Bahkan bisa mempengaruhi reputasi perusahaan di industri.
Dan apa hubungannya dengan saya? Tanyaku. Kali ini suaraku lebih tegas. Nadira tersenyum tipis. Senyum yang membuatku merinding. Dia mengklik mouse laptopnya. Layar proyektor berganti. Muncul screenshot sebuah rekening bank. Rekening BCA atas nama Alisha Pramudia. Jantungku berhenti sedetik. Ini rekening kamu, kan? Tanya Nadira. Suaranya naik sedikit. Rekening BCA dengan nomor akhiran 7823. Aku menatap layar itu. Itu memang rekeningku. Rekening yang kupakai untuk terima gaji dan transaksi sehari-hari. Iya, itu rekening saya. Jawabku jujur. Tidak ada gunanya berbohong untuk hal yang bisa dengan mudah diverifikasi. Bagus. Setidaknya kamu masih jujur untuk hal ini, kata Nadira dengan nada sarkastik. Dia mengklik lagi. Layar berganti menampilkan histori transaksi. Dan di sana, dengan jelas terlihat sebuah transaksi masuk sebesar 50 juta rupiah. Tanggal transaksi, 3 hari lalu. Pukul 23.47 malam. Pengirim, rekening atas nama PT Digital Inovasi Solusindo. Aku membaca nama perusahaan itu berulang kali. PT Digital Inovasi Solusindo. Aku tidak kenal. Aku tidak pernah punya urusan dengan perusahaan itu. Aku tidak kenal perusahaan ini, kataku cepat. Dan aku tidak pernah terima transfer dari mereka. Benarkah? Nadira menyilangkan tangan di depan dada. Tapi ini jelas-jelas masuk rekening kamu. 50 juta rupiah, Alisha. Uang yang tidak sedikit untuk ukuran gaji kita. Aku tidak tahu dari mana uang itu. Aku bahkan tidak cek rekeningku sejak 2 hari lalu. Proteku. Suaraku mulai naik, tapi aku segera menarik napas untuk menenangkan diri. Panik tidak akan membantu situasi ini. Pak Wisnu mengetuk meja pelan dengan jarinya. Alisha, tolong dengarkan dulu sampai selesai. Aku mengangguk. Meski dadaku terasa sesak. Nadira melanjutkan presentasinya. Layar berganti lagi. Kali ini muncul screenshot dari sistem internal perusahaan, log akses database klien. Ada deretan waktu akses, dan di sana, dengan jelas terlihat usernameku, Alisha Pramudia. Akses terakhir, 2 hari lalu, pukul 19.35. File yang diakses, data_klien_premium_kim420224xlsx. Ini log akses dari sistem kita, jelas Nadira. Kamu mengakses file data klien premium 2 hari lalu, jam 19.35. Itu di luar jam kerja normal. Dan keesokan harinya, klien-klien itu komplain karena data mereka bocor. Aku menggeleng keras. Aku memang akses file itu. Tapi itu untuk keperluan laporan analisis bulanan. Itu tugas rutinku. Pak Haryo dan tim juga tahu aku harus submit laporan itu setiap awal bulan. Pak Haryo, yang sejak tadi diam, akhirnya angkat bicara. Memang benar itu tugas rutin kamu, Alisha. Tapi kenapa kamu akses di luar jam kerja? Kenapa tidak di siang hari seperti biasanya? Karena siang hari aku ada meeting dengan tim produk. Aku baru sempat ngerjain laporan itu sore hari. Jelasku frustasi. Pak Haryo juga tahu, kan? Minggu lalu kalender meetingku padat. Pak Haryo tidak menjawab. Dia hanya menatap tablet di tangannya dengan ekspresi ragu. Nadira kembali mengambil alih. Dan satu lagi, Alisha. Dia mengklik layar sekali lagi. Kali ini muncul screenshot email. Email dari alamat anonim. secretinformer88@protonmail.com yang dikirim ke email corporate Pak Wisnu. Isi emailnya membuat darahku mendidih. Kepada YTH, Direktur Utama Aruna Tech Solutions. Saya ingin melaporkan bahwa ada karyawan Anda yang menjual data klien ke kompetitor. Nama, Alisha Pramudia. Posisi, data analis. Dia menerima suap sebesar 50 juta rupiah dari PT Digital Inovasi Solusindo, perusahaan afiliasi dari kompetitor utama Anda. Bukti transfer terlampir. Mohon segera ambil tindakan. Hormat saya, seorang karyawan yang peduli. Aku membaca email itu dengan tangan gemetar. Ini jebakan. Ini jelas-jelas jebakan yang disusun rapi. Terlalu rapi. Pak Wisnu, aku menatap direktur dengan tatapan memohon. Ini fitnah. Ini jelas-jelas rekayasa. Aku tidak pernah menjual data apapun.
Aku tidak kenal perusahaan PT Digital Inovasi Solusindo itu. Dan aku tidak pernah terima uang 50 juta rupiah. Pak Wisnu menatapku lama. Tatapannya sulit dibaca. Antara ingin percaya tapi juga ragu. Alicia. Suaranya pelan tapi tegas. Aku kenal kamu sudah 5 tahun. Kamu salah satu analis terbaik di perusahaan ini. Performance kamu selalu excellent. Tapi bukti-bukti ini. Dia menunjuk layar proyektor. Terlalu kuat untuk diabaikan. Pak, dengarkan aku dulu. Ini bukti transfernya. Tiba-tiba Nadira berteriak keras. Suaranya memenuhi ruangan. Dia menunjuk layar dengan telunjuknya. Matanya menatapku dengan penuh amarah. Atau lebih tepatnya, penuh akting amarah. 50 juta rupiah. Masuk ke rekening kamu. Kamu yang akses data klien di luar jam kerja. Kamu pelakunya. Alicia. Ruangan itu seketika hening. Bahkan Pak Wisnu dan Pak Haryo terkejut dengan teriakan Nadira. Aku menatap sahabatku itu, atau mantan sahabatku, dengan perasaan campur aduk. Marah, kecewa, tapi juga ada sesuatu yang lain. Sesuatu yang membuatku justru semakin tenang. Karena teriakan Nadira barusan, terlalu berlebihan. Terlalu emosional untuk seseorang yang seharusnya hanya melaporkan fakta. Ini bukan reaksi seorang karyawan yang peduli dengan perusahaan. Ini reaksi seseorang yang desperate ingin aku terlihat bersalah. Dan saat itu, aku tahu. Aku tahu pasti siapa dalang di balik semua ini. Aku menarik napas panjang, lalu tersenyum tipis. Senyum yang membuat Nadira sedikit tersentak. Sudah selesai, Nadira? Tanyaku dengan suara tenang. Tenang yang mencurigakan. Nadira mengerutkan dahi. Apa maksud kamu? Maksudku, aku meraih laptopku dan membukanya perlahan. Aku juga punya sesuatu yang ingin kutunjukkan. Nadira menatapku dengan tatapan waspada. Aku bisa lihat rahangnya mengeras sedikit. Pak Wisnu dan Pak Haryo juga menatapku dengan penuh perhatian. Menunggu apa yang akan kutunjukkan. Laptopku menyala. Layar login muncul. Dan aku memasukkan password dengan jari-jari yang sudah mulai stabil kembali. Aku sudah melewati fase shock awal. Sekarang, yang ada di kepalaku hanya satu hal. Bertahan dengan kepala tegak. Alicia. Suara Pak Wisnu terdengar lebih lembut sekarang. Apa yang ingin kamu tunjukkan? Aku belum menjawab. Masih membuka beberapa folder di laptopku. Aku mencari file-file yang kusimpan beberapa hari terakhir. File-file penting yang mungkin bisa sedikit membantuku menjelaskan situasi ini. Pak Wisnu. Aku akhirnya bicara sambil tetap fokus ke layar laptop. Boleh saya bertanya sesuatu dulu? Silakan. PT Digital Inovasi Solusindo yang Mbak Nadira sebutkan tadi, Bapak kenal perusahaan itu? Pak Wisnu diam sejenak. Dia melirik Pak Haryo. Haryo, kamu kenal? Pak Haryo menggeleng. Saya coba cari informasi perusahaan itu sejak email laporan masuk pagi tadi, Pak. Tapi sangat minim informasi. Website mereka generik, profil media sosial minimal, dan alamat kantor yang terdaftar di sistem perbankan ternyata alamat virtual office. Aku mengangguk pelan. Virtual office. Artinya, perusahaan itu bisa jadi hanya perusahaan cangkang. Dibuat khusus untuk transaksi tertentu, lalu ditinggalkan. Jadi maksud kamu, ini semua rekayasa? Tanya Pak Wisnu. Saya belum bisa memastikan, Pak. Tapi saya ingin menunjukkan beberapa hal yang aneh. Aku memutar laptopku agar layarnya menghadap mereka. Ini screenshot rekening saya yang asli. Saya ambil screenshot ini tadi pagi, tepat setelah Mbak Retno bilang saya dipanggil ke sini. Di layar laptopku, terlihat aplikasi mobile banking dengan saldo dan histori transaksi. Transaksi masuk 50 juta rupiah itu memang ada. Tapi aku zoom in ke bagian detail transaksi. Lihat ini. Aku menunjuk layar. Transaksi masuk ini tidak ada notifikasi SMS atau email dari bank. Biasanya, untuk transaksi di atas 10 juta, bank selalu kirim notifikasi real time. Tapi ini tidak ada. Saya baru tahu ada uang ini setelah saya cek manual pagi ini. Pak Haryo mendekat, memperhatikan layar dengan seksama. Memang aneh. Harusnya ada notifikasi. Dan satu lagi, aku membuka screenshot berikutnya. Saya sudah kontak customer service BCA tadi pagi via chat.
Mereka bilang transaksi ini berstatus pending verification di sistem mereka. Artinya, uang ini belum sepenuhnya masuk rekening saya. Ini masih dalam proses verifikasi. Kemungkinan besar karena ada yang mencurigakan dari pihak pengirim. Nadira yang sejak tadi diam, tiba-tiba menyela. Tapi uang itu tetap masuk rekening kamu, Alicia. Pending atau tidak, faktanya uang itu ada di saldo kamu. Aku menatapnya tajam. Aku bisa dengan mudah mengembalikan uang itu, Nadira. Atau bahkan memblokir rekeningku dan membuat yang baru kalau memang ini uang haram. Tapi pertanyaannya, kenapa seseorang repot-repot transfer uang sebesar ini kalau tujuannya memang untuk suap? Kenapa tidak pakai cash? Kenapa tidak pakai cara yang lebih aman dan tidak bisa dilacak? Pertanyaanku membuat ruangan hening sejenak. Pak Wisnu terlihat berpikir. Pak Haryo mengangguk-angguk kecil. Sepertinya setuju dengan logikaku. Tapi Nadira tidak menyerah. Dia melangkah lebih dekat ke meja, tangannya bertumpu di tepi meja dengan postur tubuh yang agresif. Baiklah, kalau kamu bilang transfer itu mencurigakan, bagaimana dengan log akses data kamu? Tanyanya dengan nada menantang. Kamu akses data klien premium di luar jam kerja. Kamu tidak bisa bilang itu juga rekayasa, kan? Itu username kamu, password kamu, jam akses yang tidak biasa. Aku sudah menyiapkan jawaban untuk ini. Aku memang akses data itu untuk laporan bulanan. Tapi Nadira, kamu juga tahu kalau sistem kita mencatat IP address setiap akses, kan? Nadira terdiam. Matanya berkedip cepat. Aku akses data itu dari laptop kantorku, di kubikalku, dengan koneksi wifi kantor. Jelasku. Semua bisa dicek di log sistem. IP address, MAC address laptop, bahkan lokasi akses. Kalau memang aku mau curi data dan jual ke kompetitor, apa aku sebodoh itu sampai pakai perangkat dan jaringan kantor? Aku bisa pakai laptop pribadi, pakai koneksi internet pribadi, atau bahkan akses dari luar kantor kalau memang niatku jahat. Pak Haryo langsung membuka tabletnya. Jari-jarinya mengetik cepat. Dia sepertinya sedang cek log sistem yang kusebutkan. Beberapa detik kemudian, dia mengangguk. Benar, Pak Wisnu, kata Pak Haryo. Log sistem menunjukkan akses dari IP address kantor, dari laptop dengan MAC address yang terdaftar atas nama Alicia, dan lokasi GPS menunjukkan lantai 7, area kubikal data analis. Pak Wisnu menghela napas panjang. Dia mengusap wajahnya dengan tangan, terlihat mulai bingung dengan situasi ini. Tapi Alicia, Pak Wisnu menatapku lagi. Bahkan kalau semua yang kamu bilang benar, faktanya tetap ada. Data klien bocor. Kamu yang terakhir akses data itu. Dan ada uang mencurigakan masuk rekening kamu. Kamu tidak bisa bilang ini semua kebetulan. Aku mengangguk. Saya tahu, Pak. Dan saya tidak bilang ini kebetulan. Saya bilang ini memang disengaja. Disengaja. Pak Wisnu mengerutkan dahi. Disengaja untuk menjebak saya. Jawabku tegas. Seseorang yang punya akses ke sistem, yang tahu rutinitas kerja saya, yang tahu jadwal saya, dengan sengaja membuat seolah-olah saya pelakunya. Nadira tertawa sarkastik. Oh, jadi sekarang kamu bilang ada konspirasi untuk menjatuhkan kamu? Alicia, please. Kamu terlalu narsis kalau berpikir ada orang yang sampai segitunya ingin menjatuhkan kamu. Aku tidak bilang konspirasi, sahutku tenang. Aku bilang ada seseorang yang punya motif. Dan orang itu pasti seseorang yang dekat denganku. Seseorang yang tahu detail pekerjaanku. Seseorang yang punya akses ke sistem. Seseorang yang... Cukup. Nadira membentak keras. Wajahnya mulai memerah. Kamu hanya mencoba mengalihkan perhatian. Alicia, bukti-buktinya jelas. Email laporan itu dikirim oleh karyawan yang peduli dengan perusahaan. Bukan aku yang buat-buat ini semua. Aku tidak bilang kamu yang buat. Jawabku sambil menatap matanya tajam. Setidaknya, belum. Tatapan kami bertemu. Dan di detik itu, aku bisa lihat sesuatu di matanya. Sesuatu yang membuatku semakin yakin. Nadira panik. Dia takut aku akan membongkar sesuatu. Pak Wisnu mengetuk meja keras, membuyarkan ketegangan antara aku dan Nadira. Sudah, berhenti dulu kalian berdua, katanya dengan nada tegas. Ini bukan arena debat. Ini investigasi internal yang serius. Kami berdua diam.
Pak Wisnu menatapku. Alisha, aku menghargai penjelasan kamu. Dan beberapa poin kamu masuk akal. Tapi kamu harus pahami posisiku. Aku punya tanggung jawab ke dewan direksi, ke klien, dan ke seluruh karyawan perusahaan ini. Aku tidak bisa abaikan bukti-bukti ini hanya karena penjelasan logis. Aku mengangguk. Saya paham, Pak. Karena itu, Pak Wisnu melanjutkan, untuk sementara waktu, mulai hari ini, kamu disuspend dari pekerjaan. Akses sistem kamu akan dibekukan sementara. Kamu tidak boleh masuk ke area kerja sampai investigasi ini selesai. Rasanya seperti ditampar keras. Suspended. Aku disuspend. Pak, tapi ini protokol standar. Alisha, potong Pak Haryo. Bukan berarti kamu sudah divonis bersalah. Ini hanya langkah preventif selama investigasi berjalan. Aku menggigit bibir bawahku. Mataku terasa panas, tapi aku tahan. Aku tidak akan menangis di sini. Tidak di depan mereka. Terutama tidak di depan Nadira yang sekarang berdiri dengan wajah puas. Baik, Pak. Jawabku dengan suara yang bergetar sedikit. Saya mengerti. Pak Wisnu berdiri dari kursinya. Investigasi ini akan ditangani oleh tim internal audit dan HRD. Mereka akan memeriksa semua log sistem, melakukan wawancara, dan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Kalau kamu memang tidak bersalah, Alisha, kebenaran akan terungkap. Terima kasih, Pak. Jawabku sambil berdiri juga, meraih laptopku dengan tangan gemetar. Pak Haryo menghampiriku dan berbisik pelan, Alisha, aku pribadi percaya ada sesuatu yang tidak beres di sini. Tapi ikuti prosesnya dulu. Ya, jangan lakukan hal-hal yang bisa memperburuk posisi kamu. Aku mengangguk. Saya mengerti, Pak Haryo. Saat aku berbalik untuk keluar, aku sempat melirik Nadira sekali lagi. Dia sedang membereskan laptopnya, tapi aku bisa lihat sudut bibirnya terangkat sedikit. Senyum tipis yang penuh kemenangan. Dan di detik itu juga, aku membuat keputusan. Aku tidak akan tinggal diam. Aku tidak akan biarkan diriku difitnah seperti ini. Kalau sistem tidak bisa membantuku, aku akan cari bukti sendiri. Aku melangkah keluar dari ruang meeting Arjuna dengan kepala tegak, meski hatiku hancur berkeping-keping. Pintu ruang meeting tertutup di belakangku dengan bunyi klik pelan yang terasa begitu final. Aku berdiri di koridor lantai 12, menatap kosong ke depan. Karpet tebal di bawah kakiku terasa empuk, tapi langkahku terasa berat seperti sedang menyeret beban bertonton. Suspended. Kata itu terus bergema di kepalaku. 5 tahun aku bekerja keras di perusahaan ini. 5 tahun membangun reputasi, menjaga integritas, dan memberikan yang terbaik. Dan sekarang, dalam hitungan 1 jam, semuanya runtuh. Hanya karena bukti-bukti yang tersusun terlalu rapi. Terlalu sempurna untuk menjadi kebetulan. Aku berjalan menuju lift dengan langkah gontai. Beberapa karyawan dari divisi finance yang kebetulan keluar dari ruang meeting lain melirikku dengan tatapan penasaran. Aku yakin gosip sudah mulai menyebar. Di perusahaan sebesar ini, kabar buruk menyebar lebih cepat dari wifi. Lift terbuka. Aku masuk dan menekan tombol lantai 7. Seharusnya aku langsung pulang, itulah perintah Pak Haryo. Tapi aku harus ambil tas dan beberapa barang pribadi dari kubikalku dulu. Sepanjang perjalanan turun, aku menatap pantulan wajahku di dinding kaca lift. Mataku sedikit memerah, tapi tidak ada air mata. Aku sudah melewati fase ingin menangis. Sekarang yang kurasakan adalah kemarahan. Kemarahan yang dingin dan terkontrol. Nadira, sahabatku sendiri. Bagaimana bisa dia melakukan ini? Kami dulunya begitu dekat. Makan siang bersama hampir setiap hari. Saling cerita tentang masalah pekerjaan, bahkan pernah liburan bareng ke Bali tahun lalu. Dan sekarang, dia berdiri di depan direktur, menuduhku dengan bukti-bukti palsu yang disusun sedemikian rapi. Tapi kenapa? Pertanyaan itu terus berputar di kepalaku. Apa motifnya? Promosi jabatan? Iri karena performansku lebih bagus? Atau ada sesuatu yang lebih besar yang belum aku tahu? Ding! Lift terbuka di lantai 7. Aku melangkah keluar, dan langsung merasakan perubahan atmosfer. Suasana yang tadi pagi masih normal dan ramai, sekarang terasa canggung. Beberapa rekan kerja yang biasanya menyapa dengan ramah, kali ini hanya menunduk atau pura-pura sibuk dengan layar komputer mereka.
Mereka sudah tahu. Aku berjalan ke kubikalku dengan dagu terangkat. Aku tidak akan membiarkan mereka melihatku lemah. Tidak akan. Sesampainya di kubikal, aku langsung duduk di kursi dan menarik napas panjang. Meja kerjaku masih rapi. Laptop kantor sudah kumatikan sebelum dipanggil ke atas tadi. Beberapa notes dan laporan tertumpuk di sisi kanan, dan foto kecil aku bersama mama yang kutempelkan di partisi kubikal. Aku meraih tas kantorku dari bawah meja, lalu mulai memasukkan barang-barang pribadi. Power bank, charger laptop pribadi, tumbler, beberapa alat tulis favorit, dan foto itu. Saat tanganku menyentuh bingkai foto, aku berhenti sejenak. Mama pasti akan kecewa kalau tahu aku disuspend. Tapi aku tidak akan ceritakan ini padanya. Setidaknya belum. Belum sampai aku bisa buktikan kalau aku tidak bersalah. Alicia. Aku mendongak. Mas Denny dari tim IT berdiri di luar kubikalku dengan wajah khawatir. Iya, Mas? Jawabku sambil tetap membereskan barang-barangku. Aku dengar kamu disuspend. Katanya pelan, seperti takut ada yang dengar. Ini serius. Aku tersenyum pahit. Serius, Mas. Tapi aku tidak bersalah. Percaya atau tidak, terserah kamu. Mas Denny menggeleng cepat. Aku percaya kamu. Alicia, aku kenal kamu. Kamu bukan tipe orang yang bakal jual data perusahaan. Pasti ada yang salah. Kata-katanya membuat dadaku sedikit lega. Setidaknya masih ada yang percaya. Terima kasih, Mas, ujarku tulus. Kalau butuh bantuan apa-apa, hubungi aku ya. Serius, kata Mas Denny sambil menepuk ringan partisi kubikalku, lalu berlalu. Aku melanjutkan membereskan barang. Saat membuka laci meja, aku menemukan sesuatu yang membuatku berhenti. Sebuah flash disk kecil berwarna silver. Flash disk yang bukan punyaku. Aku membolak-balik flash disk itu. Tidak ada label. Tidak ada nama. Aku tidak pernah lihat flash disk ini sebelumnya. Dari mana datangnya? Dengan hati-hati, aku masukkan flash disk itu ke laptop pribadiku. Layar muncul menunjukkan satu folder bernama backup_data. Aku klik folder itu, dan di dalamnya ada beberapa file Excel dan PDF. Aku buka salah satu file Excel. Data klien. Jantungku berdegup kencang. Ini file data klien yang sama dengan yang dituduhkan bocor. Tapi kenapa ada di flash disk ini? Dan kenapa flash disk ini ada di laci mejaku? Aku segera cabut flash disk itu dan masukkan ke dalam tas. Ini bukti penting. Tapi aku harus hati-hati. Kalau aku lapor sekarang, bisa jadi ini malah dianggap bukti tambahan kalau aku yang mencuri data. Aku harus pikirkan strategi yang lebih matang. Setelah semua barang pribadi masuk tas, aku berdiri dan melirik sekeliling kubikalku terakhir kali. Entah kapan aku bisa kembali ke sini. Atau mungkin tidak pernah. Aku berbalik untuk pergi, tapi langkahku terhenti. Nadira berdiri di ujung koridor, menatapku dari kejauhan. Tatapan kami bertemu. Dia tidak tersenyum, tapi aku bisa lihat kepuasan di matanya. Dan tiba-tiba, sesuatu terbersit di kepalaku. Sebuah memori dari seminggu lalu yang selama ini terabaikan. Aku ingat saat itu aku pulang lebih cepat karena janji dokter gigi. Saat kembali ke kantor sore hari untuk ambil tas yang ketinggalan, aku sempat lihat Nadira keluar dari area kubikalku dengan tergesa-gesa. Saat itu aku tidak curiga karena memang kami sering ke kubikal masing-masing. Tapi sekarang, flash disk itu, Nadira yang naruh? Aku menatap Nadira dengan tatapan berbeda. Bukan tatapan marah. Bukan tatapan kecewa. Tapi tatapan tenang. Tenang yang membuatnya sedikit terusik. Lalu aku tersenyum. Tersenyum tipis yang membuat Nadira mengernyitkan dahi. Aku berjalan menghampirinya dengan langkah santai. Saat kami berhadapan, aku berhenti tepat di depannya. Hebat, Nadira, kataku pelan, tapi cukup jelas untuk dia dengar. Kamu menyusun semuanya dengan sangat rapi. Bukti-bukti yang sempurna. Timing yang pas. Bahkan email anonim yang dramatis. Nadira menelan ludah. Aku tidak tahu apa maksud kamu. Belum, jawabku sambil tersenyum lebih lebar. Tapi sebentar lagi kamu akan tahu. Kamu mengancam aku? Tanyanya dengan nada sedikit bergetar. Bukan ancaman. Aku mendekatkan wajahku sedikit. Ini janji.
Aku bisa lihat keringat mulai muncul di pelipisnya. Good. Biarkan dia nervous. Biarkan dia bertanya-tanya apa yang sebenarnya aku ketahui. Omong kosong, kamu tidak akan mengubah apapun, Alicia. Kata Nadira mencoba terdengar percaya diri, tapi suaranya gagal. Buktinya sudah jelas. Kamu yang bersalah. Aku tidak menjawab. Aku hanya menatapnya beberapa detik lagi, lalu berlalu begitu saja, meninggalkan dia berdiri dengan wajah yang mulai pucat. Saat aku berjalan menuju lift, aku mengeluarkan ponsel dari saku. Ada satu orang yang harus kutemui. Satu orang yang mungkin bisa membantu membuka kebenaran ini. Pak Tegar. Kepala Keamanan Gedung. Aku mengetik pesan singkat. Pak Tegar, bisa ketemuan? Ada yang ingin saya tanyakan tentang CCTV lobi kantor beberapa hari terakhir. Penting dan urgent. Tidak sampai 2 menit, ponselku bergetar. Balasan dari Pak Tegar, kantin basement, 20 menit lagi. Saya tunggu. Aku tersenyum. Langkah pertama dimulai. Lift terbuka. Aku masuk dengan perasaan yang berbeda dari saat naik tadi pagi. Kalau tadi aku naik dengan kebingungan dan shock, sekarang aku turun dengan tekad yang bulat. Nadira mungkin pikir dia sudah menang. Dia mungkin pikir aku akan pasrah dan menerima nasib. Tapi dia salah besar. Aku, Alicia Pramudia, tidak akan membiarkan fitnah ini menghancurkan karirku. Tidak akan membiarkan sahabat yang mengkhianati lolos begitu saja. Dan aku sudah punya rencana. Kantin basement Aruna Tech jauh berbeda dengan kantin utama di lantai 3 yang selalu ramai dan modern. Kantin ini lebih sederhana, biasanya dipakai oleh tim maintenance, cleaning service, dan beberapa karyawan yang ingin makan dengan lebih tenang, atau yang tidak ingin dilihat banyak orang. Aku duduk di meja sudut, membelakangi dinding, sambil memainkan gelas teh tawar di depanku. Sudah 10 menit aku menunggu. Kantin ini sepi, hanya ada 2 orang petugas kebersihan yang sedang makan siang di meja seberang. Ponselku bergetar. Pesan dari Pak Tegar, sudah sampai lantai basement. Tunggu sebentar. Aku menarik napas panjang. Sebenarnya, ide untuk menemui Pak Tegar ini bukan baru muncul hari ini. Sudah sejak seminggu lalu. Tepatnya, sejak aku mulai curiga dengan tingkah laku Nadira yang aneh. Pikiranku melayang ke kejadian-kejadian minggu lalu. Hal-hal kecil yang saat itu terasa tidak penting, tapi sekarang mulai tersusun jadi puzzle yang masuk akal. Flashback, 7 hari lalu. Hari itu Senin pagi. Aku baru saja selesai meeting dengan tim produk membahas forecast data untuk kuartal depan. Aku kembali ke kubikal dengan membawa laptop dan secangkir kopi. Alicia. Nadira tiba-tiba muncul dari belakang, membuatku sedikit kaget. Ya ampun, Nadira. Kamu ngagetin, kataku sambil tertawa. Nadira tersenyum, tapi ada yang berbeda dari senyumnya. Senyum yang terlalu dipaksakan. Tapi saat itu aku tidak terlalu perhatikan. Aku mau tanya, kata Nadira sambil berdiri di samping kubikalku, matanya melirik ke layar laptopku yang masih terbuka. Kamu kalau login ke sistem data klien, pakai password yang mana? Yang lama atau yang udah diganti? Aku mengerutkan dahi. Password sistem kan udah auto-update bulan lalu pakai Authenticator app. Kenapa emang? Oh enggak, aku cuma lupa aja. Kadang-kadang aku masih pakai password lama, terus gagal login. Jawab Nadira sambil tertawa ringan. Saat itu aku pikir itu pertanyaan normal. Tapi sekarang, setelah apa yang terjadi hari ini, pertanyaan itu terasa mencurigakan. Kenapa dia perlu tahu tentang passwordku? Flashback, 6 hari lalu. Hari Selasa sore. Aku sedang mengerjakan laporan di kubikal ketika Nadira datang lagi. Alicia, kamu pulang jam berapa hari ini? Tanyanya sambil bersandar di partisi kubikal. Seperti biasa, jam 6. Kenapa? Enggak, cuma tanya aja. Kamu sering lembur enggak akhir-akhir ini? Aku menggeleng. Enggak sih. Kerjaan lagi enggak terlalu padat minggu ini. Malah aku kadang pulang lebih cepat. Kenapa? Kamu butuh bantuan apa? Oh enggak kok. Aku cuma penasaran aja. Biasanya kamu kan rajin lembur, kata Nadira sambil tersenyum. Lagi-lagi, saat itu terasa seperti obrolan biasa. Tapi kenapa dia perlu tahu jadwal pulangku? Flashback, 5 hari lalu. Rabu siang. Aku sedang makan siang di kafetaria lantai 3 bersama Mas Denny,
dan beberapa rekan dari divisi lain. Dari kejauhan, aku melihat Nadira duduk di pojok kafetaria, berbicara dengan seorang pria berjas yang tidak kukenal. Pria itu terlihat profesional. Kemeja putih, jas abu-abu gelap, rambut klimis rapi. Tapi yang membuatku ingat adalah cara Nadira berbicara dengannya. Nadira terlihat tegang. Matanya sesekali melirik ke sekeliling, seperti takut ada yang lihat. "Alisha, kamu kenapa?" tanya Mas Denny saat itu. Enggak. Aku cuma lihat Nadira di sana. Lagi ngobrol sama siapa ya?" tanyaku sambil menunjuk dengan dagu. Mas Denny melirik. "Nggak kenal. Mungkin klien atau partner kali." Tapi aku ingat, saat itu aku sempat berpikir, kalau itu meeting dengan klien atau partner, kenapa tidak di ruang meeting? Kenapa di pojok kafetaria yang jauh dari keramaian? Flashback, 4 hari lalu. Kamis pagi. Aku harus ke dokter gigi untuk kontrol rutin, jadi aku izin pulang jam 2 siang. Tapi ternyata antrean di dokter lebih cepat dari perkiraan, jadi aku selesai jam 3 sore. Aku kembali ke kantor untuk ambil tas yang ketinggalan di kubikal. Isi tas itu ada dompet dan kunci rumah, jadi aku tidak bisa langsung pulang. Saat sampai di lantai 7, suasana cukup sepi karena masih jam kerja. Aku berjalan ke area kubikalku, dan saat belok di koridor, Nadira keluar dari arah kubikalku dengan langkah tergesa-gesa. Dia terlihat kaget saat melihatku. "Alisha, kamu nggak pulang?" tanyanya dengan nada sedikit panik. Aku balik lagi, tas ketinggalan. "Kamu dari kubikalku?" tanyaku sambil tersenyum, mencoba terlihat santai. "Oh iya, aku pinjam stapler kamu tadi. Punyaku hilang," jawab Nadira cepat. "Oh, oke. Nggak apa-apa kok," kataku. Nadira langsung berlalu dengan cepat. Saat itu aku sempat merasa aneh. Kenapa dia terlihat begitu gugup? Tapi aku abaikan. Kami kan memang sering pinjam-pinjam alat tulis. Tapi sekarang, setelah menemukan flash disk mencurigakan di laciku, aku yakin Nadira saat itu bukan untuk pinjam stapler. Dia naruh flash disk itu. Atau mungkin, dia cek-cek sesuatu di kubikalku. Flashback, 3 hari lalu. Jumat malam. Hari yang paling membuatku yakin kalau ada sesuatu yang tidak beres. Aku bekerja lembur sampai jam 8 malam untuk menyelesaikan laporan bulanan. Laporan yang kemudian dijadikan bukti untuk menjebakku hari ini. Saat itu aku akses data klien premium untuk ambil angka-angka yang dibutuhkan. Tapi yang membuatku ingat adalah, saat aku login ke sistem, ada notifikasi pop-up yang muncul. Perangkat baru terdeteksi mencoba akses akun Anda dari lokasi berbeda 30 menit lalu. Apakah itu Anda? Aku klik, bukan saya, dan langsung ganti password. Aku pikir mungkin ada serangan hacker atau phishing. Tapi sekarang mungkin itu bukan hacker dari luar. Mungkin itu Nadira. Kembali ke masa kini. Alisha. Suara berat Pak Tegar membuyarkan lamunanku. Aku mendongak. Pak Tegar berdiri di samping meja dengan wajah serius. Seragam hitamnya rapi, dan radio komunikasi tergantung di pinggangnya. "Pak Tegar, terima kasih sudah mau ketemu," kataku sambil berdiri sedikit, menghormati. Pak Tegar duduk di depanku, menaruh clipboard yang dibawanya di atas meja. "Saya sudah dengar kabar kamu disuspend. Itu benar?" Aku mengangguk pelan. "Benar, Pak. Tapi saya tidak bersalah. Saya difitnah." Pak Tegar menatapku lama. Matanya yang tajam seperti sedang membaca. Lalu dia mengangguk. "Saya percaya kamu, Alisha. Saya kenal kamu sejak kamu magang di sini. Kamu bukan tipe orang yang akan lakukan hal seperti itu." Kata-katanya membuat mataku sedikit berkaca-kaca. Tapi aku tahan. "Terima kasih, Pak. Dan karena itulah saya hubungi Bapak. Saya butuh bantuan." "Bantuan apa?" tanya Pak Tegar to the point. "Rekaman CCTV," jawabku langsung. "Lobi kantor, lantai parkir, dan kalau bisa area lantai 7 untuk 3 hari terakhir. Saya curiga ada yang tidak beres. Dan saya perlu bukti untuk membuktikan kalau saya tidak bersalah." Pak Tegar terdiam. Dia mengusap dagunya yang ditumbuhi jenggot tipis, berpikir. "Kamu tahu kalau akses rekaman CCTV itu terbatas, kan? Hanya security dan manajemen level director yang bisa akses," katanya pelan. "Saya tahu, Pak. Tapi, tolong.
Ini satu-satunya cara saya untuk membuktikan kebenaran. Pintaku dengan suara yang mulai bergetar. Pak Tegar menatapku lama. Lalu dia menghela napas panjang. Baiklah, katanya akhirnya. Tapi dengan syarat, kamu tidak boleh bilang ke siapa-siapa kalau saya yang kasih akses. Dan ini cuma 1 kali. Setelah ini, kamu harus urus sendiri lewat jalur resmi. Aku mengangguk cepat. Saya janji, Pak, ini hanya untuk buktikan kebenaran. Pak Tegar membuka clipboardnya, mengeluarkan sebuah flash disk kecil, dan mendorongnya ke arahku. Ini rekaman CCTV lobi utama dan lantai parkir basement untuk 3 hari terakhir. Untuk lantai 7, CCTV-nya memang ada tapi hanya untuk area koridor, tidak sampai ke kubikal. Tapi mungkin bisa membantu. Aku meraih flash disk itu dengan tangan gemetar. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak. Satu lagi, kata Pak Tegar sambil bersandar di kursi. Tadi malam, sekitar jam 2 pagi, ada kejadian aneh. Ada yang masuk ke gedung kantor pakai akses card. Saya cek log, ternyata akses card atas nama Nadira Kusuma. Jantungku berhenti sedetik. Nadira? Jam 2 pagi? Ulangku memastikan. Pak Tegar mengangguk. Dia bilang ke security malam ada file penting yang ketinggalan. Tapi yang aneh, sebelum dia masuk, ada mobil hitam yang parkir di area tamu. Pria berjas turun dari mobil itu, masuk ke lobi, lalu keluar 10 menit kemudian bersamaan dengan Nadira. Aku menelan ludah. Pria berjas. Pasti pria yang kulihat di kafetaria waktu itu. Pak Tegar, tanyaku hati-hati, rekaman CCTV lobi jam 2 pagi itu terekam jelas. Pak Tegar tersenyum tipis. Sangat jelas. Bahkan bisa lihat wajah mereka dengan detail. Aku tersenyum lebar untuk pertama kalinya hari ini. Ini dia. Ini bukti yang kubutuhkan. Pak Tegar, saya tidak tahu harus berterima kasih seperti apa. Buktikan kalau kamu tidak bersalah. Potong Pak Tegar. Itu terima kasih terbaik untuk saya. Aku mengangguk mantap. Saya akan buktikan, Pak. Saya janji. Aku keluar dari kantin basement dengan flash disk pemberian Pak Tegar tergenggam erat di tangan. Jantungku berdegup kencang. Bukan karena takut, tapi karena adrenalin. Akhirnya, aku punya sesuatu. Aku punya titik awal untuk membongkar kebohongan Nadira. Tapi aku harus hati-hati. Sangat hati-hati. Aku tidak bisa langsung menunjukkan rekaman ini ke Pak Wisnu atau Pak Haryo. Kalau aku terburu-buru, Nadira bisa saja punya dalih atau alasan yang sudah disiapkan. Dia sudah menyusun jebakan ini dengan begitu rapi. Pasti dia juga sudah siapkan rencana backup kalau ada yang mencurigainya. Aku harus cek rekaman ini dulu. Harus pastikan apa yang ada di dalamnya cukup kuat untuk membantahku dari tuduhan. Dan lebih penting lagi, cukup kuat untuk menjerat Nadira. Aku berjalan ke area parkir basement, mencari mobilku, Toyota Yaris putih yang sudah setia menemani 4 tahun belakangan. Setelah masuk ke dalam mobil, aku tidak langsung menyalakan mesin. Aku duduk sejenak, menarik napas panjang, mencoba menenangkan pikiran yang berkecamuk. Ponselku bergetar. Pesan dari Mama. Alicia sayang, Mama masak soto ayam untuk makan malam. Pulang jam berapa? Jangan lupa sholat ya. Pesan sederhana yang tiba-tiba membuat mataku berkaca-kaca. Mama tidak tahu apa yang terjadi hari ini. Mama tidak tahu putrinya baru saja dituduh mengkhianati perusahaan, disuspend, dan sekarang sedang berjuang sendirian untuk membuktikan kebenaran. Aku balas pesan dengan jempol ke atas dan emoji hati. Tidak ada kata-kata. Aku takut kalau aku ketik terlalu banyak. Nanti Mama curiga ada yang tidak beres. Aku menyalakan mesin mobil dan keluar dari parkiran basement. Tapi aku tidak langsung pulang ke rumah. Aku putar arah ke arah berlawanan, menuju apartemen kecil yang kusewa sejak 2 tahun lalu. Apartemen ini sebenarnya aku pakai untuk tempat istirahat kalau lembur terlalu malam atau kalau harus meeting pagi-pagi sekali dan rumah terlalu jauh. Apartemen itu hanya studio sederhana di daerah Kuningan. 1 kamar tidur, dapur kecil, dan ruang kerja yang kuubah dari ruang tamu. Sempurna untuk menyelesaikan pekerjaan yang butuh konsentrasi penuh. Atau dalam kasus sekarang, menyelidiki kasus yang bisa menentukan masa depan karirku. 30 menit kemudian, apartemen Kuningan. Aku duduk di depan meja kerja dengan laptop pribadi menyala di depanku. Flash disk dari Pak Tegar sudah tertancap di port USB.
Layar menampilkan deretan folder dengan label tanggal dan lokasi kamera. CCTV_lobby_utama_07/2025 CCTV_lobby_utama_08/2025 CCTV_lobby_utama_09/2025 CCTV_parkir_basement_07/2025 CCTV_parkir_basement_08/2025 CCTV_parkir_basement_09/2025 CCTV_koridor_LT707/2025 CCTV_koridor_LT708/2025 CCTV_koridor_LT709/2025. Tanggal 9 November. Itu tadi malam. Malam sebelum aku dituduh pagi ini. Aku buka folder CCTV_lobby_utama_09/2025. Ada beberapa file video dengan timestamp berbeda. Aku scroll sampai menemukan file dengan timestamp pukul 2, pukul 3 pagi. Ini dia. Aku klik file itu. Video player terbuka, menampilkan rekaman hitam putih dari lobi kantor. Sudut kamera dari atas, memperlihatkan seluruh area lobi, meja resepsionis, sofa tunggu, dan pintu kaca otomatis menuju area lift. Aku fast forward sampai menit ke-12. Kemudian, aku melihatnya. Pintu kaca otomatis terbuka. Seorang wanita masuk, rambut panjang sebahu dengan highlight karamel yang khas, membawa tas tote besar, mengenakan jaket kulit hitam dan celana jeans. Meskipun rekaman hitam putih, aku bisa mengenali sosok itu dengan mudah. Nadira. Aku pause video dan zoom in ke wajahnya. Jelas. Sangat jelas. Tidak ada keraguan, ini Nadira Kusuma. Aku lanjutkan video. Nadira berjalan ke area sofa tunggu, duduk sambil sesekali melirik ke arah pintu. Dia terlihat gelisah. Tangannya sibuk memainkan ponsel. Menit ke-15. Pintu kaca terbuka lagi. Seorang pria berjas masuk, jas abu-abu gelap, kemeja putih, rambut klimis rapi. Pria yang sama yang kulihat di kafetaria beberapa hari lalu. Pria itu langsung menghampiri Nadira. Mereka berdiri, tidak berjabat tangan. Tanda ini bukan pertemuan formal atau profesional biasa. Mereka berbicara sebentar, lalu duduk di sofa yang sama. Aku zoom in ke wajah pria itu. Fitur wajahnya cukup jelas terekam. Wajah licik tapi elegan, kulit pucat, mata sipit yang penuh perhitungan. Aku ambil screenshot wajah itu. Mungkin nanti bisa kucari tahu siapa dia. Menit ke-18. Pria itu mengeluarkan amplop coklat dari dalam tasnya. Amplop yang cukup tebal. Dia menyerahkan amplop itu ke Nadira. Nadira menerimanya, membuka sedikit untuk mengecek isinya, sepertinya uang atau dokumen penting, lalu memasukkannya ke dalam tas totenya. Jantungku berdegup kencang. Ini dia. Ini bukti transaksi yang mencurigakan. Tapi aku tidak berhenti di sini. Aku lanjutkan memutar video. Menit ke-22. Mereka berdua berdiri. Pria itu pamit duluan, berjalan keluar melalui pintu kaca. Nadira menunggu beberapa saat, lalu berjalan menuju area lift. Aku pause dan berpindah ke folder CCTV_koridor_LT709/2025. Aku buka file dengan timestamp yang sama. Video menampilkan koridor lantai 7, area di mana kubikal-kubikal karyawan berada. Koridor itu sepi dan gelap, hanya lampu darurat yang menyala. Menit ke-25. Lift terbuka. Nadira keluar dengan langkah cepat. Dia berjalan menuju area server room, ruangan khusus yang berisi server database perusahaan. Untuk masuk ke sana, butuh akses card khusus yang hanya dimiliki oleh tim IT dan beberapa orang dengan clearance tinggi. Tapi Nadira, dia mengeluarkan akses card dari sakunya dan menempelkannya ke reader. Pintu server room terbuka. Aku mengerutkan dahi. Dari mana Nadira dapat akses card itu? Dia bukan tim IT. Posisinya sama sepertiku, data analis biasa. Tidak seharusnya dia punya akses ke server room. Nadira masuk ke dalam. Dari sudut kamera, aku tidak bisa lihat apa yang dia lakukan di dalam. Tapi dia keluar 10 menit kemudian. Menit ke-35, dengan wajah yang terlihat puas. Dia kembali ke lift dan turun. Aku berpindah lagi ke rekaman lobi. Menit ke-40, Nadira keluar dari gedung melalui pintu kaca otomatis, masuk ke mobil yang terparkir di area tamu, lalu pergi. Aku bersandar di kursi, menarik napas panjang. Ini sudah cukup. Ini lebih dari cukup.
Nadira terbukti bertemu dengan orang asing di tengah malam, menerima amplop mencurigakan, lalu masuk ke server room tanpa ada alasan pekerjaan yang jelas. Kalau ini bukan bukti pengkhianatan, aku tidak tahu apa lagi yang bisa disebut bukti. Tapi masih ada satu hal yang harus kupastikan. Siapa pria itu? Aku buka laptop dan mulai reverse image search dengan screenshot wajah pria berjas itu. Aku upload gambarnya ke Google Lens dan beberapa tools pencarian lainnya. Hasilnya muncul beberapa detik kemudian. Rendra Wijaya, Vice President Business Development di Mega Inovasi Digital, kompetitor terbesar Aruna Tech Solutions. Aku membaca profil LinkedIn-nya dengan seksama. Pendidikan dari universitas luar negeri, pengalaman kerja di berbagai perusahaan teknologi besar, dan sekarang memimpin divisi yang bertanggung jawab untuk ekspansi bisnis dan akuisisi klien. Nadira menjual data klien ke kompetitor. Dan sebagai imbalannya, dia dapat uang. Mungkin uang dalam amplop itu, atau mungkin transfer 50 juta yang kemudian diarahkan ke rekeningku sebagai jebakan. Semuanya mulai jelas sekarang. Nadira tidak hanya ingin menjatuhkanku. Dia ingin aku tersudut tanpa bisa membela diri. Sementara dia lolos dan mungkin bahkan dapat promosi karena dianggap sebagai whistleblower yang berani melaporkan kebocoran data. Cerdik. Sangat cerdik. Tapi tidak cukup cerdik untuk mengalahkanku. Aku ambil flash disk kosong dari laci meja, lalu mulai copy semua rekaman CCTV yang penting, terutama yang menampilkan Nadira bertemu dengan Rendra Wijaya. Aku juga ambil screenshot dari beberapa momen penting, saat Nadira terima amplop, saat dia masuk server room, dan close-up wajah Rendra Wijaya. Setelah semua selesai, aku simpan flash disk itu di tempat aman. Ini backupku. Kalau terjadi sesuatu dengan flash disk asli dari Pak Tegar, aku masih punya salinannya. Sekarang, tinggal satu langkah lagi, strategi. Aku tidak bisa asal tunjukkan bukti ini ke Pak Wisnu besok pagi. Aku harus tunggu momen yang tepat. Momen di mana Nadira merasa sudah menang, merasa aman, dan lengah. Baru saat itu aku buka kartu. Aku meraih ponsel dan mengetik pesan ke Pak Haryo. Pak, saya mohon kesempatan untuk hadir di investigasi internal besok. Saya punya penjelasan dan bukti tambahan yang sangat penting. Tolong berikan saya waktu 10 menit saja di depan tim investigasi. Terima kasih. Aku tunggu beberapa menit. Ponsel bergetar. Balasan dari Pak Haryo. Baik, Alisha. Besok jam 10 pagi, ruang meeting Arjuna. Tim investigasi dan Pak Direktur akan hadir. Siapkan diri kamu dengan baik. Ini kesempatan terakhir. Aku tersenyum. Kesempatan terakhir. Lebih dari cukup. Aku menutup laptop, berdiri dari kursi, lalu berjalan ke jendela apartemen. Pemandangan kota Jakarta malam hari terhampar di depan mata. Lampu-lampu gedung yang berkelip, hiruk-pikuk kendaraan di jalan raya, dan kehidupan yang terus berjalan. Besok, semuanya akan berubah. Besok, Nadira akan tahu kalau dia salah menilaiku. Besok, kebenaran akan terungkap. Dan aku sudah tidak sabar menunggu detik itu tiba. Pagi itu, aku bangun lebih awal dari biasanya. Jam alarm belum berbunyi, tapi mataku sudah terbuka. Seperti tubuh dan pikiranku sudah tahu hari ini adalah hari yang menentukan. Aku mandi dengan air dingin untuk menjernihkan pikiran. Setiap tetes air yang jatuh ke tubuhku seolah membawa pergi sisa-sisa keraguan dan kecemasan. Hari ini bukan hari untuk ragu. Hari ini adalah hari untuk bertarung. Di depan cermin, aku berdiri memilih pakaian dengan hati-hati. Aku pilih blazer navy favoritku. Potongan tailored yang selalu membuatku terlihat profesional dan percaya diri. Hijab abu-abu muda yang kusematkan rapi, kemeja putih berkualitas tinggi, dan celana bahan hitam. Sepatu heels 7 cm berwarna hitam mengkilap. Aku ingin terlihat kuat, tenang, dan siap. Sebelum keluar dari apartemen, aku cek isi tas sekali lagi. Laptop pribadi, cek. Flash disk berisi rekaman CCTV, cek. Catatan kecil berisi poin-poin penting yang akan kusampaikan, cek. Dan yang paling penting, tekad yang sudah bulat di hati, double cek. Perjalanan dari apartemen ke kantor hanya memakan waktu 20 menit di pagi hari. Tapi rasanya seperti 2 jam. Setiap lampu merah yang kuhentikan, setiap belokan yang kulalui, semakin mendekatkanku pada momen yang sudah kutunggu sejak kemarin. Aku parkir di basement seperti biasa. Saat keluar dari mobil,
Aku sempat berpapasan dengan Mas Denny yang baru datang juga. Alisha. Dia terlihat terkejut melihatku. Kamu kenapa ke kantor? Bukannya kamu disuspend? Aku dipanggil Pak Haryo untuk investigasi lanjutan. Jawabku sambil tersenyum tipis. Doakan aku ya, Mas. Mas Denny mengangguk mantap. Aku yakin kamu bisa buktikan kalau kamu nggak bersalah. Good luck. Aku berjalan menuju lift dengan langkah tegap. Berbeda dengan kemarin yang terasa berat dan penuh beban, hari ini langkahku terasa ringan dan penuh percaya diri. Aku punya senjata sekarang. Aku punya kebenaran di tanganku. Lift terbuka di lantai 12. Pukul 9.50. 10 menit lagi meeting dimulai. Koridor lantai eksekutif terasa lebih sepi dari biasanya. Atau mungkin hanya perasaanku saja. Aku berjalan menuju ruang meeting Arjuna, ruangan yang 2 hari lalu menjadi saksi bisu saat aku dituduh tanpa ampun. Di depan pintu, aku berhenti sejenak, menarik napas dalam-dalam, mengeluarkannya perlahan, lalu mengetuk pintu 3 kali. Masuk. Suara Pak Wisnu terdengar dari dalam. Aku buka pintu perlahan. Dan pemandangan di dalam ruangan membuat jantungku berdegup sedikit lebih cepat. Pak Wisnu duduk di ujung meja yang sama seperti 2 hari lalu. Di sebelah kanannya ada Pak Haryo, dan di sebelah kirinya ada seorang wanita berusia 40-an dengan kacamata tebal dan blazer formal, sepertinya dari tim internal audit. Di seberang meja, duduk Nadira dengan wajah yang terlihat santai. Terlalu santai. Dia bahkan tersenyum tipis saat melihatku masuk. Selamat pagi. Sapaku sopan sambil menutup pintu. Pagi, Alisha. Silakan duduk, kata Pak Wisnu sambil menunjuk kursi kosong di hadapannya. Posisi yang sama seperti kemarin. Seperti kursi terdakwa. Aku duduk dengan tenang, meletakkan tas di samping kursi, dan mengeluarkan laptopku. Pak Haryo memperhatikan gerak-gerikku dengan seksama. Alisha, Pak Wisnu memulai dengan nada formal. Seperti yang sudah Haryo sampaikan, ini adalah sesi investigasi internal untuk kasus kebocoran data klien. Tim audit sudah melakukan pemeriksaan selama 2 hari terakhir. Mereka sudah cek log sistem, wawancara beberapa karyawan, dan analisis bukti-bukti yang ada. Aku mengangguk, mendengarkan dengan seksama. Wanita berkacamata, ternyata namanya Bu Lastri dari internal audit, membuka tabletnya dan mulai membacakan hasil investigasi. Berdasarkan pemeriksaan kami, kata Bu Lastri dengan suara datar dan profesional, kami menemukan beberapa hal. Pertama, data klien premium memang bocor ke kompetitor. Hal ini sudah dikonfirmasi oleh klien yang bersangkutan. Kedua, log sistem menunjukkan akses terakhir ke file data tersebut dilakukan oleh username Alisha Pramudia pada tanggal 7 November pukul 19.35. Ketiga, ada transfer mencurigakan sebesar 50 juta rupiah ke rekening atas nama Alisha Pramudia dari perusahaan yang tidak jelas. Setiap poin yang dibacakan terasa seperti palu yang memukul mejaku. Tapi aku tetap tenang. Namun, Bu Lastri melanjutkan, kami juga menemukan beberapa anomali. Transfer tersebut berstatus pending dan tidak ada notifikasi yang dikirim ke penerima. Hal yang tidak wajar untuk transaksi sebesar itu. Perusahaan pengirim, PT Digital Inovasi Solusindo, memiliki profil yang sangat minim dan alamat virtual office. Dan yang paling penting, Bu Lastri menatap Nadira sekilas. Kami menemukan akses tidak resmi ke server room pada tanggal 10 November dini hari, pukul 2.27, menggunakan akses card yang tidak terdaftar di sistem. Nadira yang sejak tadi santai, tiba-tiba duduk lebih tegak. Wajahnya sedikit berubah. Tidak terdaftar maksudnya bagaimana, Bu? Tanya Pak Wisnu. Akses card yang digunakan untuk masuk server room adalah kartu duplikat atau kartu yang sudah tidak aktif. Tapi entah bagaimana masih bisa berfungsi. Kami sedang menyelidiki bagaimana hal ini bisa terjadi, jelas Bu Lastri. Pak Wisnu mengerutkan dahi. Dia melirik Nadira, lalu kembali ke Bu Lastri. Apakah kalian tahu siapa yang masuk server room malam itu? Bu Lastri menggeleng. Rekaman CCTV area server room sedang dalam maintenance malam itu, kebetulan yang sangat mencurigakan. Aku hampir tersenyum. Nadira memang merencanakan ini dengan matang. Tapi dia lupa satu hal. Koridor menuju server room juga punya CCTV. Pak Wisnu. Aku angkat bicara untuk pertama kalinya. Semua mata tertuju padaku. Boleh saya bicara sekarang? Pak Wisnu mengangguk.
Silakan. Untuk itu kami panggil hari ini. Kamu bilang punya bukti tambahan. Benar, Pak. Aku membuka laptopku dengan tenang. Jari-jariku mengetik password, membuka folder, dan menemukan file yang sudah kusiapkan sejak semalam. Nadira menatapku dengan tatapan yang mulai tidak nyaman. Aku bisa lihat tangannya menggenggam erat di atas meja. Sebelum saya tunjukkan bukti saya, kataku sambil menatap Pak Wisnu, boleh saya bertanya sesuatu? Silakan. Bu Lastri tadi bilang ada akses tidak resmi ke server room tanggal 10 November dini hari. Tanggal 10 November itu hari ini, Pak. Jadi maksudnya, tadi malam ada yang masuk server room. Bu Lastri mengangguk. Tepatnya dini hari tadi, sekitar pukul 2.27 pagi. Aku mengangguk perlahan, seolah baru paham. Tapi sebenarnya, aku sudah tahu ini sejak kemarin dari Pak Tegar. Aku hanya ingin semua orang di ruangan ini juga tahu timelinenya dengan jelas. Dan Pak Wisnu, aku melanjutkan sambil menatap direktur dengan tenang. Apakah Bapak ingat, 2 hari lalu saat saya dituduh, saya sempat bilang kalau saya dicurigai ada yang sengaja menjebak saya? Pak Wisnu mengangguk. Aku ingat. Kamu bilang ada seseorang yang punya motif dan akses. Benar. Aku menarik napas. Dan hari ini, saya akan buktikan siapa orang itu. Nadira tiba-tiba tertawa, tawa yang dipaksakan. Alicia, kamu masih dengan teori konspirasi MU? Seriously? Aku tidak menjawabnya. Aku hanya memutar laptopku sehingga layarnya menghadap proyektor di dinding. Lalu aku menekan tombol untuk menghubungkan laptop ke proyektor. Layar besar di dinding menyala. Pak Direktur, Bu Lastri, Pak Haryo, kataku dengan suara yang mulai tegas. Dan juga Mbak Nadira, saya ingin menunjukkan sesuatu. Ini adalah rekaman CCTV lobi kantor, tanggal 10 November, pukul 2 pagi hingga pukul 3 pagi. Rekaman yang saya dapatkan secara resmi dari Divisi Keamanan Gedung. Aku tidak bilang detailnya. Tidak bilang kalau Pak Tegar yang berikan secara personal. Aku harus lindungi dia. Aku tekan tombol play. Video mulai berjalan. Lobi kantor yang sepi dan gelap muncul di layar. Aku fast forward sampai menit ke-12. Dan di sana, Nadira masuk ke lobi. Aku pause video dan zoom in ke wajahnya. Ini Mbak Nadira Kusuma. Masuk ke lobi kantor pukul 2.12 dini hari. Kataku dengan suara yang tenang tapi penuh kuasa. Nadira membeku di kursinya. Wajahnya pucat seketika. Pak Wisnu dan Pak Haryo menatap layar dengan mata terbelalak. Bu Lastri mulai mencatat sesuatu di tabletnya. Tunggu sebentar, kata Pak Wisnu dengan suara yang keras. Nadira, apa yang kamu lakukan di kantor jam segitu? Nadira membuka mulut, tapi tidak ada suara yang keluar. Dia terlihat seperti ikan yang kehabisan air. Aku tidak memberinya kesempatan menjawab. Aku lanjutkan video. Dan saat Rendra Wijaya muncul di layar, menyerahkan amplop coklat kepada Nadira. Ruangan itu seolah berhenti bernapas. Keheningan di ruang meeting Arjuna begitu mencekam. Tidak ada yang bicara. Tidak ada yang bergerak. Semua mata terpaku pada layar proyektor besar yang menampilkan rekaman CCTV dengan jelas. Terlalu jelas untuk disangkal. Aku lanjutkan memutar video. Detik demi detik terasa seperti jam. Setiap gerakan Nadira di layar, setiap ekspresi wajahnya, semuanya terekam sempurna. Di video, Nadira menerima amplop coklat dari pria berjas. Dia membuka sedikit, mengintip isinya, lalu memasukkannya ke dalam tas totenya dengan gerakan cepat. Gerakan orang yang tidak ingin ketahuan. Siapa pria itu? Suara Pak Wisnu memecah keheningan. Nada bicaranya bergetar antara marah dan shock. Biar saya jelaskan, Pak. Jawabku sambil pause video dan zoom in ke wajah pria itu. Ini adalah Rendra Wijaya, Vice President Business Development dari Mega Inovasi Digital, kompetitor terbesar kita. Bu Lastri langsung mengetik cepat di tabletnya. Sepertinya sedang cari informasi tentang Rendra Wijaya. Beberapa detik kemudian dia mengangguk. Benar. Profil LinkedIn-nya cocok. Rendra Wijaya, VP di Mega Inovasi Digital. Sudah bekerja di sana selama 3 tahun. Pak Haryo yang sejak tadi diam, akhirnya angkat bicara. Nadira, suaranya dingin dan penuh kekecewaan. Apa yang kamu lakukan bertemu dengan kompetitor kita di tengah malam? Di kantor? Dan menerima amplop dari dia? Nadira akhirnya menemukan suaranya.
Meskipun suaranya gemetar dan hampir seperti bisikan. Itu bukan seperti yang kalian pikirkan. Aku bisa jelaskan. Jelaskan? Potong Pak Wisnu dengan suara keras yang membuat semua orang tersentak. Nadira, kamu bertemu kompetitor kita secara diam-diam, menerima sesuatu dari dia, lalu masuk ke kantor di tengah malam. Penjelasan apa yang bisa kamu berikan untuk ini? Nadira membuka mulutnya, tapi tidak ada kata-kata yang keluar. Matanya mulai berkaca-kaca, tangannya gemetar di atas meja. Belum selesai, Pak, kataku dengan tenang. Aku memang harus tetap tenang. Ini bukan soal emosi, ini soal fakta. Masih ada yang perlu Bapak lihat. Aku lanjutkan video. Di layar, terlihat Nadira dan Rendra Wijaya berdiri. Pria itu keluar duluan dari lobi, dan Nadira menunggu beberapa saat sebelum berjalan ke arah lift. Dan ini, aku pos lagi dan ganti ke rekaman CCTV koridor lantai 7 dengan timestamp yang sama. Rekaman dari koridor lantai 7, beberapa menit kemudian. Video baru mulai diputar. Lift terbuka, Nadira keluar dengan langkah cepat. Dia berjalan menuju satu arah, area server room. Bu Lastri menegakkan tubuhnya. Itu menuju server room. Benar, Bu, aku mengangguk. Dan ini timestampnya, pukul 2.27 dini hari. Sama persis dengan waktu yang Bu Lastri sebut tadi, saat ada akses tidak resmi ke server room. Di video, Nadira mengeluarkan akses card dari sakunya, menempelkannya ke card reader di pintu server room. Lampu hijau menyala. Pintu terbuka. Nadira masuk ke dalam. Pak Wisnu berdiri dari kursinya, tangannya mengepal di atas meja. Nadira, dari mana kamu dapat akses card itu? Nadira menggeleng keras, air matanya mulai jatuh. Pak, tolong dengarkan aku dulu. Tidak. Pak Wisnu membentak. Aku tidak mau dengar apapun sebelum video ini selesai. Duduk. Nadira terduduk lemas di kursinya, tangisnya pecah. Tapi aku tidak merasa kasihan. Tidak setelah apa yang dia lakukan padaku. Aku lanjutkan video. 10 menit kemudian, pukul 2.37, Nadira keluar dari server room dengan wajah yang terlihat puas. Dia kembali ke lift dan turun. Dan ini, aku ganti lagi ke rekaman lobi. Saat Mbak Nadira keluar dari gedung. Di video, Nadira keluar melalui pintu kaca otomatis, berjalan ke arah parkiran tamu, masuk ke mobil, dan pergi. Aku pause video dan menatap semua orang di ruangan itu. Pak Wisnu, Bu Lastri, Pak Haryo, kataku dengan suara yang jelas dan tegas. Ini adalah bukti bahwa Mbak Nadira Kusuma bertemu dengan kompetitor kita secara diam-diam, menerima sesuatu dari mereka, lalu masuk ke server room tanpa izin di tengah malam. Waktu akses server room yang Bu Lastri sebut tadi, pukul 2.27, adalah waktu yang sama dengan yang terekam di CCTV ini. Bu Lastri langsung mengetik cepat di tabletnya. Saya cross-check dengan log sistem benar. Akses server room pada pukul 2.27 menggunakan akses card dengan nomor registrasi 4782, kartu yang sudah tidak aktif sejak 6 bulan lalu. Kartu itu seharusnya sudah dimusnahkan saat karyawan yang memilikinya resign. Siapa karyawan itu? Tanya Pak Wisnu. Bu Lastri scroll tabletnya. Bima Kurniawan, mantan senior IT support yang resign bulan Mei lalu. Pak Haryo langsung menambahkan, Bima Kurniawan kalau tidak salah, dia resign karena dapat tawaran kerja di Mega Inovasi Digital. Potong Bu Lastri sambil menunjukkan layar tabletnya. Benar, dia sekarang bekerja sebagai IT manager di sana. Semuanya mulai tersambung. Nadira dapat akses card dari mantan karyawan yang sekarang kerja di kompetitor. Kompetitor itu, Mega Inovasi Digital, mengirim VP mereka, Rendra Wijaya, untuk bertemu Nadira dan memberikan sesuatu, kemungkinan besar uang atau instruksi. Pak Wisnu menatap Nadira dengan tatapan yang sulit digambarkan. Campuran kekecewaan, kemarahan, dan rasa dikhianati. Nadira, suaranya pelan sekarang, tapi jauh lebih menakutkan daripada saat dia berteriak tadi. Berapa lama kamu lakukan ini? Nadira menggeleng lemah, tangisnya semakin keras. Pak, aku tidak. Berapa lama? Pak Wisnu memukul meja keras. Nadira tersentak. Dia menutup wajahnya dengan kedua tangan, menangis sejadi-jadinya. 2 bulan? Jawabnya dengan suara parau hampir tidak terdengar.
Aku mulai 2 bulan lalu. Ruangan itu seketika hening lagi. 2 bulan. Artinya, kebocoran data bukan hanya terjadi pada 3 klien yang komplain. Kemungkinan masih banyak lagi. Kenapa? Tanya Pak Haryo dengan suara yang terdengar lelah dan kecewa. Kenapa kamu lakukan ini, Nadira? Kamu dibayar dengan baik di sini. Performance kamu bagus. Kamu punya masa depan cerah di perusahaan ini. Kenapa? Nadira diam. Dia tidak menjawab. Hanya terus menangis. Tapi aku punya jawaban. Atau setidaknya, aku punya praduga. Pak Wisnu, kataku pelan, boleh saya menambahkan sesuatu? Pak Wisnu mengangguk tanpa menatapku. Matanya masih terpaku pada Nadira dengan tatapan penuh kekecewaan. Saya punya satu bukti lagi, kataku sambil membuka file lain di laptop. Ini adalah screenshot rekening saya. Rekening yang Mbak Nadira tuduh menerima suap 50 juta rupiah. Aku tampilkan screenshot itu di proyektor. Transfer ini terjadi tanggal 7 November, pukul 23.47 malam. Tapi kalau kita lihat dengan seksama, aku zoom in ke detail transaksi. Pengirimnya adalah PT Digital Inovasi Solusindo, perusahaan yang tidak jelas, alamat virtual office, dan sangat minim informasi. Apa maksud kamu? Tanya Bu Lastri. Maksud saya, aku menatap Nadira yang masih menunduk. Mbak Nadira tidak hanya menjual data. Dia juga dengan sengaja membuat jebakan untuk menjatuhkan saya. Dia transfer uang ke rekening saya menggunakan perusahaan fiktif agar terlihat seperti saya yang menerima suap. Dia akses data klien menggunakan waktu dan pola yang mirip dengan rutinitas kerja saya. Dia bahkan mengirim email laporan anonim ke Pak Direktur untuk memastikan saya ketahuan. Aku menarik napas panjang. Ini bukan hanya soal pengkhianatan terhadap perusahaan. Ini adalah upaya sistematis untuk menghancurkan karir saya dan membuat saya jadi kambing hitam. Pak Haryo menatapku dengan tatapan penuh simpati. Alisha, maafkan kami. Maafkan kami yang hampir percaya tanpa investigasi lebih dalam. Aku menggeleng. Tidak apa-apa, Pak. Bapak hanya menjalankan prosedur. Pak Wisnu akhirnya berdiri. Dia berjalan mengelilingi meja, berdiri di depan Nadira yang masih menunduk. Nadira Kusuma, suaranya resmi dan dingin. Efektif hari ini, kamu dipecat dari Aruna Tech Solutions. Semua akses kamu ke sistem perusahaan dicabut. Dan kami akan laporkan kasus ini ke pihak berwajib untuk tindak pidana pencurian data perusahaan dan sabotase. Nadira mendongak dengan wajah basah oleh air mata. Pak, tolong. Jangan laporkan ke polisi. Aku akan kembalikan semuanya. Terlambat, potong Pak Wisnu dingin. Kamu sudah merusak reputasi perusahaan. Kamu sudah hianati kepercayaan kami. Dan yang terburuk, kamu hampir menghancurkan karir karyawan Innocent yang loyal kepada perusahaan ini. Pak Wisnu menatap Pak Haryo. Haryo, panggil security. Kawal Nadira untuk mengambil barang pribadinya. Lalu escort dia keluar dari gedung. Pastikan dia tidak pegang apapun yang berhubungan dengan perusahaan. Pak Haryo mengangguk dan langsung menelepon lewat ponselnya. Nadira menatapku, untuk pertama kalinya sejak video diputar. Tatapannya penuh penyesalan, tapi juga ada sedikit kebencian. Kamu puas sekarang? Katanya dengan suara serak. Aku menatapnya dengan tenang. Aku tidak melakukan ini untuk kepuasan, Nadira. Aku melakukan ini untuk kebenaran. Kebenaran? Nadira tertawa pahit. Kamu selalu jadi favorit di sini. Selalu dapat pujian. Selalu yang terbaik. Aku sudah bekerja keras, tapi tidak pernah dilihat. Tidak pernah dihargai. Jadi itu alasan kamu? Tanyaku dengan nada sedikit naik. Karena iri? Karena merasa tidak dihargai? Lalu kamu jual data perusahaan dan coba menghancurkanku? Nadira tidak menjawab. Dia hanya menunduk lagi. Pintu ruang meeting terbuka. Pak Tegar masuk bersama 2 security lainnya. Pak Direktur. Sapa Pak Tegar sambil mengangguk hormat. Tegar? Kawal Mbak Nadira untuk ambil barang-barangnya. Lalu escort dia keluar dari gedung. Pastikan prosesnya aman dan tertib. Perintah Pak Wisnu. Siap, Pak. Pak Tegar berjalan menghampiri Nadira. Mbak Nadira, silakan ikut saya. Nadira berdiri dengan gontai. Wajahnya pucat, matanya bengkak, dan tubuhnya gemetar.
Dia berjalan menuju pintu dengan disertai Pak Tegar dan 2 security lainnya. Sebelum keluar, dia menoleh ke arahku sekali lagi. "Maafkan aku, Alicia," bisiknya pelan. Aku tidak menjawab. Aku hanya menatapnya sampai dia benar-benar keluar dan pintu tertutup. Pintu ruang meeting tertutup. Nadira sudah pergi, digiring oleh Pak Tegar dan timnya. Ruangan yang tadi penuh ketegangan kini terasa sedikit lebih longgar. Tapi masih ada keheningan yang menggantung di udara. Pak Wisnu kembali ke kursinya dengan gerakan lambat. Dia mengusap wajahnya dengan kedua tangan, menghela napas panjang. Terlihat jelas dia lelah, bukan lelah fisik, tapi lelah mental karena harus menghadapi pengkhianatan dari karyawan yang dia percaya. Bu Lastri masih sibuk dengan tabletnya, mengetik catatan investigasi dan kemungkinan sedang menyiapkan laporan resmi. Pak Haryo menatapku dengan tatapan yang penuh penyesalan dan rasa bersalah. "Alicia," Pak Wisnu akhirnya bicara setelah keheningan panjang. Suaranya terdengar lelah tapi juga lega. Kami semua berhutang permintaan maaf yang besar padamu." Aku menggeleng pelan. "Pak, Bapak hanya menjalankan prosedur yang seharusnya. Saya paham posisi Bapak waktu itu." "Tidak." Pak Wisnu berdiri dan berjalan menghampiriku. Dia berdiri tepat di depan kursiku, menatapku dengan tatapan tulus. "Aku hampir salah menghukum orang yang inocen. Aku hampir menghancurkan karir karyawan terbaikku hanya karena bukti-bukti yang tersusun rapi. Aku seharusnya lebih hati-hati. Aku seharusnya investigasi lebih dalam sebelum suspend kamu." Mataku mulai terasa panas. Tapi aku tahan. Aku sudah menangis cukup banyak 2 hari terakhir. Hari ini adalah hari kemenangan, bukan hari untuk menangis lagi. "Terima kasih, Pak," jawabku dengan suara yang sedikit bergetar. "Yang penting sekarang kebenaran sudah terungkap." Pak Haryo ikut berdiri dan menghampiri. "Alicia, atas nama divisi HRD, aku juga minta maaf. Kamu disuspend tanpa investigasi yang cukup mendalam. Itu kesalahan kami." "Pak Haryo, tidak apa-apa. Saya mengerti," ujarku sambil tersenyum tipis. Bu Lastri menutup tabletnya dan ikut bergabung. "Mbak Alicia, sebagai tim audit, saya juga minta maaf. Seharusnya kami bisa deteksi anomali lebih cepat. Tapi saya salut dengan cara Mbak mengumpulkan bukti dan mempertahankan diri. Sangat profesional dan terstruktur." Pujian dari Bu Lastri, yang terkenal sangat strict dan jarang memuji, membuat dadaku terasa hangat. "Terima kasih, Bu Lastri," jawabku tulus. Pak Wisnu kembali ke kursinya, kali ini dengan postur tubuh yang lebih rileks. "Alicia, aku punya beberapa hal yang perlu kusampaikan. Pertama, status suspend kamu dicabut efektif detik ini juga. Kamu kembali bekerja seperti biasa." Aku mengangguk, senyum mulai mengembang di wajahku. "Kedua," Pak Wisnu melanjutkan, "kami akan berikan surat klarifikasi resmi yang menyatakan kamu tidak terbukti bersalah dalam kasus ini. Surat ini akan masuk ke file kepegawaian kamu dan bisa kamu gunakan kalau ada pihak yang mempertanyakan masa suspend kamu." "Terima kasih, Pak. Itu sangat membantu," ujarku lega. Ketiga, Pak Wisnu tersenyum tipis untuk pertama kalinya pagi ini. "Karena kamu sudah menunjukkan integritas, loyalitas, dan kemampuan investigasi yang luar biasa efektif bulan depan, kamu dipromosikan menjadi senior data analis dengan kenaikan gaji 30% dan tanggung jawab yang lebih besar." Aku terdiam. Mulutku terbuka sedikit, tapi tidak ada kata yang keluar. "Promosi? Senior data analis? Kenaikan gaji 30%? Pak, serius?" tanyaku dengan suara yang hampir berbisik. Pak Wisnu mengangguk. "Sangat serius. Kamu layak mendapatkannya, Alicia. Bahkan sebelum kasus ini terjadi pun, performance kamu sudah outstanding. Ini hanya mempercepat promosi yang memang sudah kami rencanakan untuk kamu." Air mataku akhirnya jatuh. Tapi kali ini bukan air mata sedih atau frustasi. Ini air mata bahagia, lega, dan bangga pada diriku sendiri. "Terima kasih, Pak Wisnu. Terima kasih, Pak Haryo. Terima kasih, Bu Lastri," kataku sambil berdiri dan membungkuk hormat. "Saya tidak akan mengecewakan kepercayaan Bapak dan Ibu semua." Pak Haryo menepuk bahuku pelan. "Kami tahu kamu tidak akan mengecewakan, Alicia. Sekarang, istirahatlah hari ini. Kamu pasti lelah setelah 2 hari yang berat ini. Besok baru kembali kerja seperti biasa." Aku menggeleng.
Tidak, Pak. Kalau Bapak izinkan, saya ingin langsung kerja hari ini. Saya sudah terlalu lama jauh dari meja kerja saya. Dan ada banyak hal yang ingin saya kejar. Pak Wisnu tertawa. Tawa tulus yang membuat suasana ruangan jadi lebih ringan. Itu baru Alisha Pramudia yang ku kenal. Baiklah, kalau kamu ingin langsung kerja, silakan. Tapi jangan lembur hari ini. Pulang tepat waktu dan istirahat yang cukup. Siap, Pak. Jawabku sambil tersenyum lebar. Bu Lastri mengulurkan tangannya untuk berjabat tangan. Mbak Alisha, sekali lagi selamat. Dan kalau nanti butuh bantuan apapun terkait kasus ini, laporan polisi, dokumentasi, atau apapun, hubungi saya langsung. Aku menjabat tangannya dengan erat. Terima kasih, Bu. Setelah berpamitan dengan semua orang di ruangan itu, aku keluar dari ruang meeting Arjuna dengan perasaan yang sangat berbeda dari saat pertama kali masuk 2 hari lalu. Kalau waktu itu aku masuk dengan kebingungan dan ketakutan, kali ini aku keluar dengan kepala tegak, senyum di wajah, dan hati yang penuh syukur. Aku berjalan menyusuri koridor lantai 12 menuju lift. Saat pintu lift terbuka, aku melihat pantulan wajahku di dinding kaca. Wajah yang lelah, tapi juga wajah yang menang. Wajah yang membuktikan bahwa kejujuran dan kebenaran akan selalu menang, meskipun prosesnya berat dan menyakitkan. Lift turun ke lantai 7. Saat pintu terbuka, aku langsung disambut oleh pemandangan yang tidak terduga. Mas Denny, bersama beberapa rekan kerja lain dari divisi berbeda, berdiri di depan lift dengan senyum lebar. Mereka bertepuk tangan saat melihatku keluar. Alisha, selamat, seru Mas Denny sambil mengulurkan tangan untuk high five. Aku tertawa dan membalas high five-nya. Kalian tahu dari mana? Pak Haryo baru aja kirim email blast ke seluruh karyawan. Jawab salah satu rekan dari divisi marketing. Emailnya bilang kalau kasus kebocoran data sudah terselesaikan, kamu terbukti tidak bersalah, dan pelaku sebenarnya sudah dipecat. Dan juga, Mas Denny menambahkan dengan nada bercanda, emailnya bilang siapapun yang nyebarin gosip buruk tentang kamu bakal kena sanksi dari HRD. Jadi sekarang semua orang berlomba-lomba minta maaf padamu. Aku tertawa lepas. Tertawa yang sudah lama tidak kurasakan. Gak usah minta maaf segala. Yang penting sekarang semuanya sudah jelas. Kami berjalan bersama menuju area kubikal. Di sepanjang jalan, beberapa rekan kerja menyapa dengan ramah. Ada yang bilang selamat, ada yang minta maaf, ada juga yang hanya tersenyum dan mengangguk hormat. Sesampainya di kubikalku, aku langsung merasa seperti pulang. Meja kerja yang rapi, kursi yang nyaman, layar komputer yang masih menyimpan file-file pekerjaanku, dan foto kecil bersama mama yang masih menempel di partisi. Aku duduk di kursi, menyalakan komputer kantor, dan menarik napas panjang. Rasanya seperti mimpi. 2 hari lalu aku duduk di sini dengan hati yang hancur karena disuspend. Hari ini aku duduk di sini sebagai senior data analis yang baru saja dipromosikan. Notifikasi email masuk. Aku buka. Email dari Pak Haryo dengan subjek. Pengumuman resmi, kasus kebocoran data terselesaikan. Aku baca emailnya dengan seksama. Di sana tertulis kronologi singkat kasus, pernyataan bahwa aku tidak bersalah, pengumuman pemecatan Nadira Kusuma, dan peringatan keras untuk seluruh karyawan tentang pentingnya integritas dan kejujuran. Di bagian akhir email, ada kalimat yang membuatku tersenyum. Kami ingin mengapresiasi saudara Alisha Pramudia yang dengan profesional dan tenang mempertahankan integritasnya dan membantu mengungkap kebenaran dalam kasus ini. Beliau adalah contoh karyawan yang patut diteladani. Aku screenshot email itu dan kirim ke Mama lewat WhatsApp dengan caption, "Mama, Alisha dipromosikan jadi senior analis hati merah 2. Balasan Mama masuk tidak sampai 1 menit. Alhamdulillah, sayang. Mama bangga sama kamu. Nanti malam kita rayakan ya. Mama masak kesukaanmu. Semua wajah tersenyum dengan mata bahagia. Aku tersenyum membaca pesan itu. Seandainya Mama tahu perjuangan 2 hari terakhir ini. Tapi tidak apa. Yang penting Mama bahagia. Dan aku sudah membuktikan bahwa kejujuran tidak akan pernah kalah. Siang hari, saat sedang fokus mengerjakan laporan yang tertunda, ponselku bergetar. Pesan dari nomor tidak dikenal. Mbak Alisha, ini Pak Tegar. Selamat ya atas kemenangannya. Saya senang bisa bantu Mbak. Semoga kedepannya Mbak selalu dijaga. Aku tersenyum dan langsung balas, terima kasih banyak, Pak Tegar.
Tanpa bantuan Bapak, saya tidak bisa buktikan kebenaran. Saya berhutang budi pada Bapak. Balasannya singkat. Sama-sama, Mbak. Itu tugas saya, menjaga keamanan dan keadilan di gedung ini. Sukses selalu, tanda jempol naik. Aku simpan nomornya dan buat catatan mental untuk nanti belikan sesuatu untuk Pak Tegar sebagai ucapan terima kasih. Jam 4 sore, saat aku sedang menyeruput kopi di pantry, aku bertemu dengan Pak Haryo yang juga sedang ambil air mineral. Alicia, sapanya sambil tersenyum, sudah mulai bekerja dengan nyaman lagi. Sudah, Pak. Terasa seperti pulang ke rumah. Jawabku jujur. Pak Haryo mengangguk. Ngomong-ngomong, aku dapat kabar dari legal team. Mereka sudah laporkan kasus Nadira ke polisi. Dan berdasarkan investigasi awal polisi, ternyata Nadira tidak bekerja sendirian. Ada jaringan yang lebih besar, melibatkan mantan karyawan kita yang sekarang kerja di Mega Inovasi Digital. Aku mengangguk. Bima Kurniawan, kan? Yang kasih akses card. Benar. Dan kemungkinan masih ada orang dalam lainnya. Polisi masih investigasi, jelas Pak Haryo. Tapi yang pasti, Nadira dan Rendra Wijaya sudah jadi tersangka utama. Semoga prosesnya lancar, Pak. Biar jadi pelajaran untuk yang lain, kataku dengan nada serius. Amin. Pak Haryo menepuk bahuku. Kamu sudah melakukan yang terbaik, Alicia. Sekarang tinggal biarkan hukum yang bekerja. Kamu fokus saja ke pekerjaan dan karir kamu ke depan. Siap, Pak. Sore itu, saat jam kantor hampir selesai, aku merapikan meja kerja dan bersiap pulang. Tiba-tiba Mas Denny muncul di kubikalku dengan senyum lebar. Alicia, beberapa dari kita mau makan malam bareng untuk rayakan kemenanganmu. Mau ikut? Aku tersenyum dan menggeleng. Terima kasih, Mas. Tapi hari ini aku mau makan bareng Mama dulu. Beliau udah masak banyak di rumah. Lain kali ya, aku traktir kalian semua. Mas Denny mengangguk paham. Oke, nggak masalah. Yang penting kita semua senang kamu baik-baik aja. Kamu karyawan terbaik di divisi ini, Alicia. Jangan pernah berubah. Amin. Terima kasih, Mas. Aku keluar dari gedung kantor dengan tas di bahu dan senyum yang tidak hilang dari wajah. Langit sore Jakarta berwarna jingga keemasan, indah dan menenangkan. Di parkiran basement, aku sempat berpapasan dengan Pak Tegar yang sedang patroli. Pak Tegar, panggilku. Dia menoleh dan tersenyum. Mbak Alicia, mau pulang? Iya, Pak. Sekali lagi terima kasih ya untuk semuanya. Pak Tegar mengangkat tangannya dengan gesture santai. Sama-sama, Mbak. Hati-hati di jalan. Aku masuk ke mobil, menyalakan mesin, dan memutar lagu favorit. Sepanjang perjalanan pulang, aku tidak bisa berhenti tersenyum. 2 hari yang terasa seperti mimpi buruk akhirnya berubah jadi kemenangan termanis dalam karirku. Aku belajar bahwa kebenaran memang tidak selalu menang dengan cepat. Tapi kalau kita bertahan, kalau kita tetap percaya dan terus berjuang, kebenaran akan selalu menemukan jalannya. Dan hari ini, kebenaran telah menang. 3 minggu sudah berlalu sejak hari itu. Hari di mana semuanya terbongkar, hari di mana kebenaran akhirnya menang. 3 minggu yang mengubah banyak hal, tidak hanya untukku, tapi juga untuk Aruna Tech Solution secara keseluruhan. Pagi ini, aku duduk di meja kerja baruku, bukan lagi kubikal kecil di sudut lantai 7, tapi ruangan kaca semi-private di area khusus untuk senior analis. Ruangan ini tidak terlalu besar, tapi cukup untuk meja kerja yang lebih luas, rak buku kecil, dan sofa 2 dudukan untuk meeting informal. Yang paling kusuka adalah jendela besar yang menghadap langsung ke pemandangan kota Jakarta. Setiap pagi, aku bisa melihat matahari terbit sambil menyeruput kopi. Di layar komputerku, sedang terbuka laporan analisis data untuk proyek besar perusahaan, proyek kolaborasi dengan klien baru yang nilainya mencapai 150 miliar rupiah. Ini tanggung jawab pertamaku sebagai senior data analis, dan aku bertekad untuk memberikan hasil terbaik. Ponselku bergetar. Notifikasi email dari Pak Haryo dengan subjek, update kasus legal, Nadira Kusuma Rendra Wijaya. Aku buka email itu dengan penuh perhatian. Dear all, kami ingin menginformasikan perkembangan terkait kasus kebocoran data yang melibatkan mantan karyawan kami, Nadira Kusuma, dan VP Mega Inovasi Digital, Rendra Wijaya.
Berdasarkan hasil investigasi kepolisian dan tim legal, Nadira Kusuma telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan untuk proses hukum lebih lanjut. Dia mengakui telah menjual data 47 klien perusahaan kepada Mega Inovasi Digital dalam kurun waktu 2 bulan, dengan total kompensasi mencapai 350 juta rupiah. Rendra Wijaya juga ditetapkan sebagai tersangka dan sedang dalam proses hukum. Pihak Mega Inovasi Digital telah memberhentikannya dari posisi VP, dan menyatakan tidak ada keterlibatan perusahaan dalam tindakan ilegal tersebut. Bima Kurniawan, mantan karyawan Kami yang kini bekerja di Mega Inovasi Digital, juga menjadi tersangka karena terbukti membantu Nadira mendapatkan akses ilegal ke server room. Perusahaan kami telah mengajukan gugatan perdata untuk ganti rugi kepada semua pihak yang terlibat. Sistem keamanan data perusahaan telah diperbarui dan diperkuat untuk mencegah kejadian serupa di masa depan. Kami berterima kasih atas dukungan dan kesabaran semua pihak selama proses investigasi ini berlangsung. Hormat kami, tim legal HRD Aruna Tech Solutions. Aku membaca email itu sampai selesai, lalu bersandar di kursi. 350 juta rupiah, 47 klien, 2 bulan pengkhianatan sistematis. Angka-angka itu terasa berat dan menyakitkan. Nadira, sahabatku yang dulu selalu kuanggap dekat, ternyata sudah lama mengkhianati perusahaan, dan mengkhianatiku. Untuk uang, untuk ambisi, untuk iri hati yang tidak pernah dia ungkapkan dengan jujur. Tapi aku sudah tidak marah lagi. Kemarahan itu sudah berganti dengan rasa kasihan. Kasihan karena dia memilih jalan yang salah, dan sekarang harus menanggung konsekuensinya. Ketukan di pintu kaca ruanganku membuyarkan lamunan. Pak Wisnu berdiri di luar dengan senyum ramah. Pak Direktur, aku langsung berdiri dan membukakan pintu. Ada yang bisa saya bantu, Pak? Pak Wisnu masuk sambil membawa map coklat tebal. Santai saja, Alisha. Aku cuma mau ngobrol sebentar. Kamu lagi sibuk? Tidak, Pak. Silakan duduk. Aku menunjuk sofa kecil di ruanganku. Kami duduk berhadapan. Pak Wisnu meletakkan map coklat di atas meja kecil di antara kami. Bagaimana rasanya sudah 3 minggu jadi senior analis? Tanyanya dengan nada santai. Aku tersenyum. Luar biasa, Pak. Tanggung jawabnya memang lebih besar. Tapi saya menikmati setiap tantangannya. Bagus. Pak Wisnu mengangguk puas. Aku sudah baca laporan progres kamu untuk proyek kolaborasi dengan PT Sejahtera Mandiri. Sangat detail dan insightful. Klien mereka sangat terkesan. Terima kasih, Pak. Saya hanya berusaha memberikan yang terbaik. Ujarku tulus. Pak Wisnu membuka map coklat yang dibawanya, dan mengeluarkan beberapa lembar dokumen. Nah, ini yang ingin aku sampaikan. Ini surat penghargaan resmi dari perusahaan untuk MU. Aku menerima surat itu dengan tangan agak gemetar. Di kertas berkop surat resmi Aruna Tech Solutions, tertulis, surat penghargaan diberikan kepada Alisha Pramudia Posisi, Senior Data Analis, atas dedikasi, integritas, dan profesionalisme luar biasa dalam mengungkap kasus kebocoran data perusahaan, serta kontribusi signifikan dalam menjaga reputasi dan kepercayaan klien terhadap Aruna Tech Solutions. Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi tertinggi perusahaan. Jakarta, 30 November 2025. Direktur Utama, Wisnu Prakarsa. Mataku berkaca-kaca membaca surat itu. Ini bukan sekadar surat. Ini adalah pengakuan. Pengakuan bahwa aku sudah melakukan hal yang benar, bahwa perjuanganku tidak sia-sia. Pak Wisnu, terima kasih. Saya tidak tahu harus berkata apa. Kataku dengan suara bergetar. Kamu tidak perlu berkata apa-apa, Alisha. Pak Wisnu tersenyum hangat. Kamu sudah membuktikan semuanya dengan tindakan. Kamu bisa saja diam, pasrah, dan menerima tuduhan itu. Tapi kamu memilih untuk berjuang. Kamu memilih untuk mencari kebenaran. Dan itu yang membuat kami semua, manajemen, rekan kerja, bahkan klien, sangat menghormati MU. Aku mengusap air mata yang mulai turun. Saya hanya tidak ingin difitnah, Pak. Saya hanya ingin membuktikan kalau saya tidak melakukan kesalahan. Dan kamu berhasil. Pak Wisnu menepuk bahuku pelan. Lebih dari itu, kamu juga membantu kami menutup celah keamanan yang berbahaya di perusahaan ini. Kamu menyelamatkan reputasi perusahaan. Untuk itu, kami semua berhutang budi padamu.
Kami mengobrol beberapa menit lagi, membahas rencana proyek ke depan, strategi perusahaan, dan juga sedikit obrolan ringan tentang kehidupan di luar kantor. Pak Wisnu ternyata tidak sedingin yang kukira. Dia hanya tegas dalam urusan kerja, tapi di luar itu, dia sangat manusiawi dan peduli. Setelah Pak Wisnu pamit, aku duduk sendirian di ruangan, menatap surat penghargaan yang baru kuterima. Aku foto surat itu dan kirim ke Mama. Mama, lihat ini hati merah 2 alhamdulillah. Balasan Mama masuk cepat dengan voice note. Aku dengarkan, dan suara Mama yang penuh kebahagiaan dan haru terdengar jelas. Alisha sayang. Mama nangis bacanya. Mama bangga banget sama kamu. Kamu sudah buktikan kalau kejujuran itu tidak akan pernah kalah. Terus jadi anak yang baik ya. Sayang. Mama sayang kamu. Aku tersenyum sambil mengusap air mata. Ini semua untuk Mama juga. Untuk membuatnya bangga. Untuk membuktikan kalau anak yang dia didik dengan penuh cinta dan nilai-nilai kejujuran tidak akan mengecewakan. Siang hari, aku makan siang di kafetaria lantai 3 bersama Mas Denny dan beberapa rekan kerja lain. Suasananya jauh berbeda dari 3 minggu lalu. Kali ini penuh tawa dan keceriaan. Alisha, gue dengar kamu dapat penghargaan dari Pak Direktur langsung? Tanya Mas Denny sambil mengunyah nasi goreng. Aku mengangguk sambil tersenyum. Iya, tadi pagi. Surat penghargaan resmi. Wah, congrats banget. Jarang loh yang dapat penghargaan langsung dari Pak Wisnu. Kata salah satu rekan dari divisi finance. Kamu emang layak, Alisha. Kalau nggak karena kamu, bisa-bisa perusahaan rugi lebih banyak lagi karena Nadira. Ngomong-ngomong Nadira, Mas Denny menambahkan dengan nada pelan, gue denger dia sekarang ditahan di Rutan Cipinang sambil menunggu sidang. Kasusnya berat, pencurian data korporat dan sabotase. Bisa kena hukuman bertahun-tahun. Aku diam sejenak. Bagian dariku merasa kasihan, ini mantan sahabatku. Tapi bagian lain dariku tahu bahwa ini konsekuensi yang harus dia tanggung. Dia memilih jalan itu. Dia tahu risikonya. Semoga dia bisa introspeksi dan memperbaiki diri setelah ini, kataku pelan. Mas Denny mengangguk. Itu doa yang baik. Alisha, kamu memang punya hati yang besar. Sore hari, sebelum pulang, aku turun ke basement untuk menemui Pak Tegar. Aku bawa kotak kecil berisi kue dan souvenir sebagai ucapan terima kasih yang sudah tertunda. Aku temukan Pak Tegar sedang duduk di pos security, sedang cek monitor CCTV. Pak Tegar, panggilku sambil mengetuk jendela kaca pos security. Dia menoleh dan langsung tersenyum. Mbak Alisha, ada apa nih? Aku masuk ke dalam pos dan menyerahkan kotak itu. Ini untuk Bapak dan tim security. Ucapan terima kasih dari saya. Tanpa bantuan Bapak, saya tidak akan bisa membuktikan kebenaran. Pak Tegar menerima kotak itu dengan senyum tulus. Wah, nggak usah repot-repot, Mbak. Itu memang tugas kami. Tetap saja, Pak. Saya berhutang budi, kataku sambil tersenyum. Pak Tegar membuka kotak itu dan melihat isinya. Kue-kue premium dan beberapa souvenir kecil. Terima kasih banyak, Mbak. Semoga Mbak selalu sukses dan dilindungi. Amin. Pak Tegar juga, balasku. Kami ngobrol sebentar. Aku cerita tentang penghargaan yang kuterima, dan Pak Tegar cerita tentang peningkatan sistem keamanan gedung pasca kejadian itu. Sebelum pamit, Pak Tegar berpesan. Mbak Alisha, satu hal yang saya kagumi dari Mbak adalah, Mbak tidak panik dan tidak gegabah. Mbak tetap tenang, kumpulkan bukti, dan berjuang dengan cara yang benar. Itu yang bikin Mbak menang. Jangan pernah berubah ya, Mbak. Kata-kata Pak Tegar menancap dalam di hati. Terima kasih, Pak. Saya akan ingat itu. Malam itu, aku sampai rumah dengan perasaan damai. Mama sudah menunggu dengan makan malam spesial. Soto ayam favoritku, perkedel, dan es kelapa muda. Kami makan berdua di meja makan kecil. Ditemani obrolan ringan tentang hari-hari kami. Alisha, Mama tiba-tiba bicara dengan nada serius. Mama mau bilang sesuatu. Aku menatap Mama dengan penuh perhatian. Iya, Mama. Mama tahu 3 minggu terakhir ini pasti berat untuk kamu. Mama nggak tahu detail ceritanya. Kamu nggak pernah cerita lengkap. Tapi Mama tahu kamu pasti lewatin sesuatu yang sulit. Kata Mama sambil meraih tanganku. Mataku mulai berkaca-kaca lagi. Dan Mama cuma mau bilang,
Mama sangat bangga dengan kamu. Kamu tumbuh jadi wanita yang kuat, jujur, dan tidak gampang menyerah. Itu semua karena kamu punya hati yang baik dan prinsip yang kuat. Mama bersyukur punya anak seperti kamu. Air mataku jatuh. Kali ini aku tidak tahan lagi. Aku berdiri dan memeluk Mama erat-erat. Terima kasih, Mama. Terima kasih udah selalu percaya sama Alisha. Terima kasih udah didik Alisha jadi orang yang jujur. Semua ini karena Mama. Bisikku di antara tangis bahagia. Mama mengusap kepalaku dengan lembut. Bukan karena Mama, sayang. Ini karena kamu sendiri. Mama cuma kasih pondasi. Kamu yang bangun rumahnya. Malam itu, kami berdua duduk lama di ruang tamu, ngobrol tentang banyak hal. Tentang masa lalu, tentang masa depan, tentang mimpi-mimpi yang ingin ku capai. Dan aku merasa lengkap, bahagia, bersyukur. 3 bulan kemudian, aku membaca berita di media online. Mantan karyawan Aruna Tech dan VP Mega Inovasi Digital divonis 4 tahun penjara atas kasus pencurian data korporat. Nadira Kusuma dan Rendra Wijaya resmi dihukum. Keadilan telah ditegakkan. Aku menutup layar ponsel dan kembali fokus ke pekerjaan. Hidupku sudah berjalan ke depan. Karirku terus menanjak. Dan yang paling penting, aku membuktikan bahwa kejujuran, kerja keras, dan kebenaran akan selalu menang di akhir. Terima kasih sudah mengikuti perjalanan Alisha Pramudia dari awal hingga akhir. Cerita ini mengajarkan kita bahwa dalam situasi sesulit apapun, selama kita tetap jujur, tenang, dan berjuang dengan cara yang benar, kebenaran akan selalu menemukan jalannya. Jangan lupa subscribe channel Dira Story untuk cerita-cerita inspiratif lainnya yang penuh pelajaran hidup. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Hati Merah 2.